Ketua metong Japika on time. Mulai. Oke. Dah? Kebetulan ya, Notulen belum bergabung, Sotok Indah. Ya terus kalian Dimulai madam, mau nggak? Oke, Bapak Ketua. Pembicaranya Bang Dr. Gabung. Apa Binus? jam 8 malam. Tommy belum ya? Belum. Pak Binus. Oh, siap Bang. Udah jam 8 ini. Bang Tommy udah gabung? Belum masuk nih. Mungkin tol langitnya masih ini. Baru 34 kita, baru 34 orang. Horas Direjek, Saudi mana ulang? Apa sih? Apa? Horas Takanda Aslin Site. Sehat Bang? Peter. Halo. Horas. Halo. Horas, Muhammad Ulang. Tolong baca WA. Profesor ya? Horas ya, Profesor ya? Muhammad Ulang. Sehat. Sampel saya. Lihat WA aku, Jangan dimasukin ya, cantik. Gitu ya. Thank you, Prof. Selamat bergabung Abang Paul Tapugolon. Horas Bang. Melatih. Horas sama Profesor Adler Manurung. Wah. Horas Bang, Paul. Sehat Bang. Sehat dong Bang. Profesor Manurung paling awal tadi bergabung. Senior. Siap Bang. Ada perintah. Anggo Bang Paul senior riba dapat diui dah Bang. Itu Bang better balik. Profesor Bang better balik. Senior riba dah Bang. Orang riba dah Bang. Aja Bang. Jangan pikir-pikir Bang. Siap. Mati Bang. Allah. Horas Samang Tua Jaguntur dari Cibubur. Mau lihat Amang Kadiman Pakpahan. Sebentar lagi kita di LABB akan. Halo, Horas kita Saluna, Simanula. Horas Mama. Kan ada dua pilihan Itu. Ini mute. Mana tadi yang kau pencet? Jadi kan sebelumnya di sini ada di sini nanti di sini tuh ada gambar itu harus ditekan dulu baru ditekan bagian tekan Zoom meeting katanya. Iya. Bisa dilihat kita. Enggak. Panjang kamu karbu.
Di apa itu bisa kali ya? Nanti kalau di situ udah ada ini lingkaran-lingkaran biru. Lebih rendah di situ. Jadi ketua Raja Elvin. Raja Elvinus. Siap Bapak Tua, siap. Raja Elvinus. Siap, siap Bapak Tua, siap, siap. Yang aja tok ke peserta itu pada ujo sanak keluarga unang gabe terganggu suara ini. Di mute. Adong deh sih. Pada sanak keluarga jo. Ya udah saya unmute semuanya. Nanti kalau ada yang mau bicara bisa langsung sendiri-sendiri unmute ya. Ini Bang Tommy belum bergabung ini. Kita sudah 40 orang. Saran ketua, kalau Bang Tommy masih jalanan, dimulai sama Bang Salmon lah. Oh, oke. Ketua Salmon, Anggi Doli, ate, ada apa? Dah, oras mada, ketua. Kalau terlambat do Bang Tommy, biar dong masalah nasing bara, unang gabe apa tertunda. Ate, oras mah. Oke, jadi oras mah mau lihat ya. Jadi mau lihat mah dihita saluhutna na pindah sangapa na tua-tua nami pantas do iba mandok na tua-tua ala godang nau gijang ni umur niba. Siala ni haradeo mo amang nalau mengikuti Zoom meeting imana tersingot mengenai labu hita diskusi da palai bornginon tentang hak ulayat. Nah lebih fokus non hak ulayat dan dilanjutkan hak waris. Buasa gabeon topik pilihan nomor bocir do di hari-hari di minggu na lewat kebetulan adong tong webinar yang sama pembicara juga Bang Tommy yang diselenggarakan oleh diaspora Indonesia. Jadi adong beberapa negara Prancis. Jadi itu sangat menarik. Kenapa justru orang dari luar negeri yang tinggal di luar negeri malah tertarik untuk membicarakan hak ulayat? Kenapa tidak kita? Jadi dasar pemikiran ini atau ngolosoni tua-tua nami di pengumuman peparan sila jauloan buha mau tabain webinar dan berkolaborasi dengan kana lain. Aholah 100 do muat ni jumta saburginon. Jadi pada dahon jala lengkap do hita di so hampir seluruh marga. Jadi alani amang di somma hita berdiskusi bukan untuk membahas suatu persoalan, alai mencari itu dia doan non nabui ta ser tuak kadongata na sobui bergabung apalagi tekiot dobe. Usapa majo amang Dr. HB Panggabean ini sudah hadir bersama kita. Opung dia mute dulu Opung. Wah, dia mute dulu itunya. Oke, yang bawah sebentar. Oh, belum ya, belum, Bung. Oke.
belum sebentar. Oke, halo Bang. Halo Bang. Ya. Oke. Siap Bang. Oke. Oke, mau lihat ya Mak, bersabar menunggu Kak Amang. Kebetulan baru konfirmasi Bang Tommy, jadi pembicara kedua Bang Salmon yang pertama karena beliau masih menuju hotel sedang di luar kota. Jadi Horas Madia Mang Dr. HP Panggabean. Oh, belum. Di unmute Mak. Sebentar. Halo, Horas Amang. Selamat bergabung Amang. Nah, Sudah, saya sudah siap. Oke, siap. Jadi Andorakso tamulai pemaparan sian narasumber perjoloma hitara martangyang teh di pinasa majolo adok kubereng nakon amang situa pande dan lebih siap amang insan. Horas amang situa pande Hasiregar. Pinasa matiki tu amang asa dibuka sat tangyang. Mau lihat. Melihatnya mamang. Asa tabuka di bagasat tangyang asa boy mertopi akan atahatai martangyang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata amanami sito pahami horona mano pahami na totong marmudu-mudu kami jala totong mengalihon nauli di hami. Di partikiano Tuhan dihasadaon ni rohanami na di pakarakarsay di akadongan nami. Upatu pahami jom webinar lahu makatay tu hinadenggan ni aka parsauran nami dohot di hami akan maranggi sudi khusus na hami halak batak. Upasatay matuho Tuhan pagkatayon namion pasu-pasu mapamangan nami asa gabi pasu-pasu tuhami tarlumobi di aka amanami inanami na gabe narasumber asaboy Tuhan tu hinauli ni pikiran nami hinauli ni aka tujuan nami asa unang magabe pargulutan di hami alay adong gabe hasadao di hami khusus na hami bang sobatak Tuhan di akadongan nami na sumasuk do petu webinaron upasatay matuho Tuhan asa hona madongan inasida Homa di tonga-tonga nami di pakatayon nami mulai siya na mamulay sahat rodi na mangunjungi. Sesa dusa pangalosyon nami. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan ay matangya kami tuho. Amen. Lihat ya Bang. Jadi tarsongonom asusunannya cara otik boyan non situasional terubah parjolo nung dibuka dohot tangyang amang situa pande Hasiregar. Napaduahon songon kata sambutan sian Tuan Rumah Penyelenggara, Ketua Umum Peparan Siraja Uluan, na patuluhon non langsung matu narasumber, napatuluhon non sepatah dua kata sebelum memberikan patuluhon tamu kehormatan Dr. HP Panggabean yang sudah sangat banyak menulis buku tentang hukum adat Batak khususnya. Jadi pinasa perjolo tuamang ketua Peparan Siraja Uluan amang Brigjen Purnawirawan Tarida si Nambela. Bema sapata dua kata jo amang tua. Orsma dihita saluhu dihamuaka manami do inami. Malah tegudang ma pinasahat keduhatai bisa lihat do haifasan daging. Bo kita berdiskusi melalui Zoom. Nah, kita tupa ni amata Raja Elbinus si manulang rekan-rekan.
mudah-mudahan acara Jumat lebih mempererat persaudaraan di kita Hakka Bang Batak. Jala boyro non hasil di mata bicara ngono tapasa tuak kadongata narong di bosokit. Oras jala gabe. Melatih pedang. Oras mau lihat dia Mang Tua Taridas Nambela Ketua Umum Peparan Siraja Uluan. Pinasahat sautik hata kuhuasi sian Amang Dr. HP Panggabean. Silakan Amang, kalau saya panggil ini Opung ini. Dr. HP Panggabean. Tetap bersama kami Opung. Silakan Opung. Mayro. Wala temali kita selalu. Nah. Jadi refleksi 75 tahun kemerdekaan Indonesia teh. Anong do hambatan ala Indonesia emas tahun 2045 ternyata hukum adat belum diakui oleh pemerintah, terutama suku-suku yang ada di Indonesia. Sudah ada 5 perda provinsi yang memberlakukan hukum adat di daerahnya. 1 Papua, Kalteng, Bali, Nangro Aceh, dan Sumatera Barat. Tapi ternyata sistem desa adat sampai sekarang di ulang tahun ke-75 kemerdekaan mendekati 100 tahun nanti, peranan hukum adat masih dinafikan, disepelekan oleh para bupati. Negara Indonesia sebenarnya ada 4 pilar. Pilar kedua itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dasar hukumnya ada di Undang-Undang 45, pasal 28, pasal 32, pasal 18. Yang menyatakan negara wajib menguatkan budaya. Tapi ternyata sampai sekarang hukum adat tidak diberlakukan. Bagi masyarakat Batak, tolong diperhatikan. Dengan tidak berlakunya hukum adat, perceraian udah 30% sekarang di PN Bali gitu tahun. Memalukan. Lalu sudah muncul perkara anak terhadap mama tentang warisan. Jadi sengketa warisan, sengketa hukum adat itu memang warisan yang ada 3 macam. Mengenai tanah, harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, satu lagi gonogini. Jadi sekarang masyarakat Batak sudah banyak anak, 1 ayah, 1 ibu perkara mengenai tanah gonogini. Dan wanita Batak sekarang sudah semakin santer untuk menuntut hak dari mertuanya, dari hula-hulanya. Jadi sudah individualis. Jadi pertama perceraian, kedua sengketa waris. Nomor 3, ini yang menjadi topik bahasan kita hari ini adalah bagaimana sebenarnya posisi tanah wilayah untuk mendukung PAD-nya desa. Penghasilan PAD itu kan pajak asli desa. Jadi di kampung belum tentu seorang penduduk mengusahakan 2 hektar tanah. Dan sekarang sudah diperkirakan 70% anak muda di desa telah jadi pindah ke kota, jadi buruh, jadi preman. Ini berarti hukum adat. Kembali sedikit mengenai perceraian tadi. Hanya suku Batak Karo yang masih menghargai berenya. Bere juga menghargai tulangnya. Jadi termasuk Nias menghargai berenya. Kalau orang Batak selebihnya kita lihat praktis Natalan tahun baru belum tentu bere menjalang mendekati tulang-tulang. Jadi itu tadi pengantar pertama yang berkaitan dengan refleksi
ke-75 kemerdekaan RI. Jadi undang-undang menugaskan negara menguatkan budaya, tapi ternyata demikian tidak dihargai. Nomor 2, saya adalah seorang yang paling menderita menurut saya. 2006 Presiden SBY mendeklarasikan hak asasi manusia tentang tanah wilayah di Indonesia. Saya hadir pakaian adat saya, pakaian kerabat. Di samping saya Wakil Gubernur Banjarmasin. Nah, baru 2014 lahirlah Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa memberi kesempatan untuk menghidupkan kembali kenegerian. Kenegerian yang maju itu di mana sebenarnya? Di Toba atau Simalungun? Di Simalungun. Oke, Opung Dr. HP Panggabean cukup kulit-kulitnya, nanti di tengah akan disampaikan lebih jauh membahas tentang Alani Ima amang Dr. HP Panggabean asatabai webinar tahun. Mau lihat ya mah di Dr. Amang Panggabean banyak sekali ini Dr. Amang Panggabean ini dalam hal budaya Batak, mulai dari pembentukan Kermahudatara, kerabat dan lain sebagainya. Jadi Lembaga Adat Budaya Batak, LABB. Iya, kita bersama di sana, Dr. Panggabean. Oke. Mau lihat mah di jadi songonima suhuasi sian amang Dr. Panggabean molo songon bentuk ni acara tahun selesai pemaparan setiap pembicara, mungkin Boyan langsung pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan bisa melalui chat. Saya sudah siapkan chatnya. Bisa juga dengan bertanya langsung memakai raise hand atau mardada ya. Hadong duhami tulu dison host untuk siap untuk menampung semua pertanyaan-pertanyaan. Olak Nina Boy ta bahas apalagi borginon. Supaya do waktuan sampai jam 12 borgin. Alai ta perhasiang ma menutup dua jawaban don selesai las marfata. Mau lihat ma sian kami penyelenggara pinasaha ma parjolo pemateri ala kedua ma andon abang Komisi Hotang pinasaha ma tu abang Salmon Sihite. Silakan bang. Langsung memperkenalkan diri lah ya bang ya, nggak usahlah saya yang memperkenalkan supaya lebih pas. Di unmute dulu bang, unmute belum, unmute dulu. Oke, sudah? Ya siap bang. Udah jelas? Oke, siap. Horas, selamat malam di Hita Sude. Salam sehat di Hita amanami, doinanami, song-songinan moderator melihatnya ala didaulat kita untuk sebagai tokonomi sebagai pembicara salah satu dalam webinar mengenai hak wilayah dohot waris. Perjolo perkenal sama diriku mungkin di grup tahun godang boto ali pasti godang dupena sama boto tahun. Aku Marguar Salmon Sihite tinggal di Jakarta dan profesi sekarang sebagai praktisi notaris Manang PPAT di Banten. Jadi saya mau ngamar hasotan nawala burun rajai buru Hutagalung. Jadi dua danak jauh saya ada ngamar hasotan. Saya ada nunggu selesai kuliah dan ITB saya naik masih kuliah. Jadi imajo perkenalan pertama tuh kita selalu Molosongan kami sendiri sebagai praktisi sering menemukan beberapa penyelesaian mengenai tanah doh waris. Jadi mungkin dalam sesi tanya jawab kita lebih konteks tuh masalah faktualnya, kenyataannya yang ada sekarang. Mengenai hak ulayat dohot hukum warison memang sangat menarik dan ini waktunya hanya paling sekitar 2 atau 3 jam. Itu sangat sempit, sedangkan materinya sangat banyak. Menurut kami secara pribadi mungkin sama Bang Tom ya
dia sebagai praktisi dalam hal untuk litigasi, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan penyelesaiannya bagaimana. Mungkin secara teori memang itu adalah sangat-sangat bagus, namun dalam prakteknya itu kadang tidak sesuai dengan teori yang kita harapkan. Pertama sekali mengenai hak ulayaton. Hak ulayaton memang pola mula istilahnya kita definisikan hak ulayat adalah hak tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ya. Artinya tanah bersama dengan dijelaskan dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 itu juga sebagai penjabaran daripada hak bersama itu bisa dilaksanakan apabila hukum adatnya masih ada, kebersamaannya masih ada. Jadi mengenai dasar hukum hak ulayat ini sebenarnya secara hukum di Indonesia diakui, tetap diakui, sangat diakui. Namun mau songon prinsip, mau songon iba sendiri mendokon faktanya di lapangan, bodokon secara golom ria-ria do undang-undang itu mengenai yang mengatur hak ulayaton. Kenapa? Karena dalam undang-undang yang hak ulayat, undang-undang pasal 16 undang-undang pokok agraria, hak ulayat itu tidak diakui. Tidak tegas di situ dikatakan bahwa hak-hak tanah sebagai hak yang dimaksud dalam pasal 4 adalah hak milik, hak guna usaha, guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka hasil tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lainnya. Tapi hak ulayat secara vulgar tidak dikatakan di situ. Namun di Undang-Undang Dasar 45, dohot di di TAP MPR, baik di TAP MPR, baik di undang-undang itu sangat diakuin, termasuk untuk penjabaran di Permen Agraria yang terakhir sekarang ini di Permen ATR BPN nomor 5 tahun 99 juga yang udah berubah di Permen ATR 10 tahun 2015. Halo? Ya, langsung Pak. Jadi dalam hal ini mengenai keberadaan atau hak ulayati pengakuannya secara undang-undang itu sah. Dalam faktualnya kebanyakan itu di lapangan itu sangat berbeda dalam penerapannya. Karena banyak sekali itunya hak ulayat ini yang dikebiri. Di Dokon dalam hak ulayat ini dia harus ada hukum masyarakat, ada pengadilan masyarakat yang menentukan segala macam. Padahal kita sendiri kan sudah ada istilah undang-undang kehakiman itu yang menyatukan pengadilan. Hukum adat itu ditiadakan. Tapi di Dokomuse, di Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 itu hak ulayat itu diakui dengan penjabaran itu bahwa ada undang-undang hukum adatnya gitu. Ada peradilan adatnya. Padahal peradilan kita udah penyatuan, udah ada unifikasi hukum. Artinya banyak sebenarnya terakhir menundukkan diri kepada hukum nasional. Termasuk dalam hal hukum waris. Hukum waris juga kita ada pengakuan hukum waris adat. Sekarang ini sudah nggak bisa lagi diterapkan karena persoalan udah langsung dibawa ke pengadilan, bukan ke ketua adat lagi, pengadilan adat, bukan ada peradilan adat lagi. Ada untuk pengingat, mau dokon, nasona jolo, mau tading-tading, rumah tading-tading adalah untuk anak siapu dan itu hukum adat mungkin. Tapi sekarang ini itu kan nggak jadi patokan. Sekarang udah persamaan gender dengan jurisprudensi hukum Mahkamah Agung itu bahwa hukum waris juga itu udah menundukkan diri ke hukum nasional. Jadi salah satu itu mengenai jurisprudensi yang sangat terkenal pada saat itu yang mengenai jurisprudensi putusan Mahkamah Agung yang 179 yang tahun 1961 itu masalah gugatan di Tanah Karo. Jadi inilah yang merupakan satu pengebirian atau bahwa hukum waris adat juga itu sudah menundukkan diri ke hukum nasional. Jadi penyelesaiannya udah secara hukum nasional. Sementara kita kadang di masyarakat ini masih menuntut ya secara adat begini, secara adat begini.
namun dalam satu sisi keluarga itu sudah membawa langsung ke pengadilan. Karena di peradilan itu juga dia harus menentukan diri kepada hukum nasionalnya dipakai. Dulu prakteknya harus keputusan hakim yang menentukan putusan tersebut. Inilah salah satu mungkin dalam faktanya di lapangan yang sering saya temukan itu adalah kadang ada orang tua yang datang sering berhadapan sama kita dengan mengatakan ini kan kita kayak gini, dia kan perempuan, dia nggak tahu kayak gini katanya. Padahal mereka sendiri udah bikin testamen gitu loh, udah bikin wasiat. Kalau dia udah bikin testamen berarti udah mendudukan diri. Dia ya undang-undangnya kan dia nggak dapat katanya. Padahal dia udah buat testamen sendiri. Secara sadar dia udah juga menundukkan diri kepada hukum nasional itu sendiri. Disinilah kadang kita harus bedah konsepnya, apakah kita masih tetap absolut pakai hukum waris adat atau di sini gitu loh. Tapi dalam prakteknya sudah jarang kita ketemukan. Paling itu di daerah-daerah terpencil itu masih oke lah, masih bisa dilaksanakan gitu. Kalau udah daerah-daerah yang udah kabupaten di Tanah Batak sendiri, di salah satu contoh di Humbang sendiri kan udah jarang kita temukan juga penyelesaiannya itu. Bahkan kakak beradik juga sudah melakukan saling menggugat itu di pengadilan. Jadi faktanya ya pengadilan lah yang menyelesaikan hukum waris adat. Baik kalau mengenai tanah ulayat tadi itu banyak negara, contohnya di Jambi, kayak di Sumatera, khususnya Tanah Batak. Mana aja tanah ulayat itu? Apakah masih ada peradilan adat kita? Masih adakah kebersamaan kita? Gitu. Jadi ulayat juga bisa aja nanti tanah ulayat itu juga udah bisa berubah fungsi. Walaupun tanah ulayat itu tidak bisa dihak milikkan, tapi udah berubah fungsi, udah menjadi hak perorangan gitu. Jadi udah melepas ke tanah negara, artinya diajukan untuk pensertifikatan. Saat ini ada program pemerintah pensertifikatan kalau nggak salah 1 juta lahan itu. Tadi saya dengar kurang lebih hampir 200 sekian juta lah untuk sertifikatnya. Sementara tokoh-tokoh hukum adat atau yang mengklaim hak ulayat itu, yang pertahankan hak ulayat itu mengatakan tidak perlu sertifikatnya. Kalau sertifikat itu ada nanti, masyarakat sendiri akan menjual, menggadaikan kepada tengkulak atau siapapun itu yang pemilik modal. Otomatis nanti tanah itu akan beralih juga kepada yang punya ekonomi besar. Itu masuk akal, karena kalau orang udah memiliki hak milik itu sertifikat milik, berarti dia hak mutlak kepemilikan dia berhak untuk menjual atau mengalihkan gitu loh. Jadi ini juga bisa juga menggemiri satu sisi antara internal. Jadi ada gesekan antara horizontal, masyarakat sendiri yang mempertahankan hak ulayat, satu sisi yang mengharapkan ada status hukum tanahnya. Contohnya dia punya sertifikat. Namun faktanya dalam sertifikat, setelah sertifikat udah dijual lagi, bahkan untuk ya keperluan sehari-hari, bahkan untuk dia beli perkawinan segala macam itu tadinya hak ulayat, pecahan hak wilayat itu jadi dijual belikan. Itulah tantangan-tantangan yang mungkin di lapangan itu yang sangat kontras kita lihat. Jadi kalau saya pribadi yang banyak saya lihat itu tantangan-tantangan yang pembuatan sertifikat itu, saya udah susah untuk mencari yang tanah ulayat. Ada sekarang tanah di Humbang. Di Humbang salah satu dia tanah desa, dia mengaku sebagai tanah ulayat, tapi peradilan mereka itu tidak mengakui lagi, nggak ada peradilan adat. Pada saat kemarin itu mereka merubah, bukan peradilan adatnya lagi, dibuatlah suatu yayasan. Yayasan itulah sebagai payung hukum mereka yang menyatakan bahwa mereka sebagai pengurus segala macam untuk memohonkan hak tersebut jadi hak desa. Jadi kan udah berubah fungsi. Kalau undang-undang yayasan itu udah berubah lagi, bukan ulayat lagi gitu loh. Next, suatu saat nanti bisa jadi nanti setelah udah sertifikat bisa dialihkan. Jadi mereka juga mengajukan sertifikat per blok. Ada tanah itu kurang lebih 100 hektar. Jadi kalau bisa per 10 hektar katanya. 10 hektar namanya ini, 10 hektar namanya ini, 10 hektar namanya ini. Secara otomatis itu bukan daripada roh daripada
status kepemilikan ulayat lagi, hak ulayat lagi gitu loh. Udah kepemilikan sekarang kayak kelompok ini kan bisa suatu saat berdasarkan kesepakatan, rapat, itu dialihkan, dijual, itu boleh-boleh saja. Jadi di sinilah mungkin yang dikatakan sama Pak Dr. Pak Panggabean tadi, bahwa memang di antara masyarakat sendiri udah terjadi konflik, nggak ada lagi rantai yang mengikat itu bahwa itu adalah tanah ulayat. Karena apa? Karena hukum undang-undang desa itu nggak diterapkan. Tadi diterapkan saya di sini. Ini undang-undang desa itu, hukum desa itu harus diperkuat untuk mempertahankan hak ulayat itu. Sementara sekarang belum ada. Itu mungkin sedikit garis besar dulu dalam hal untuk mengenai tanah ulayat dan tanah adat. Bagusnya kalau kita lebih proaktif itu untuk melaksanakan pertanyaan-pertanyaan kira-kira apa sih, bagaimana hak ulayat ini, apakah keberadaannya masih ada, bagaimana status hukumnya, siapa aja yang memiliki hak adat, mungkin di situ nanti yang kita bedah lagi. Mungkin kemarin itu di diaspora juga udah dibicarakan hal-hal kayak gitu. Secara teori udah dibedah sama Pak Panggabean juga sama Prof. Rusnidar itu, Rusnidar Semiring kalau nggak salah, pada saat webinar kemarin di diaspora minggu yang lalu. Itu dulu sedikit sebagai pengantar dari kita sebagai pembicara mengenai apa eksistensi hak ulayat dan hukum waris khususnya. Ini kan tadi kita bedah, karena ini menyangkut di Tanah Batak, khususnya di Tanah Batak ya, bukan secara general, tapi sebagai perbandingan bisa kita lihat secara general juga, karena biar bagaimanapun kita ini kan mengandung kayak di waris kita mengandung garis keturunan dengan patrinial, artinya hukum ikut aturan bapak. Dalam konteksnya kita sekarang udah hukum nasional, kita tundukkan hukum nasional Indonesia. Jadi itu dulu dari kami sebagai pembicara, sebagai pengantar, mungkin proaktif nanti dalam hal tanya jawab aja nanti mungkin akan kita bedah secara bersama. Kalau kurang puas nanti mungkin di sini juga banyak sini tokoh-tokoh yang ahlinya nanti, Aman Amin Inanami, yang mungkin nanti sebagai untuk menjelaskan secara detail bagaimana sebenarnya persoalannya. Demikian dulu pengantar dari kami sebagai pembicara kedua. Untuk pertama, Abang Dr. Tommy Siotang. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Mau lihat tema pemaparan nih Abang Salmon Sihite sebagai praktisi hukum atau PPATK yang beroperasi di wilayah Tangerang. PPAT bukan PPATK. Sorry. Tertarik kok dengan masalah tuh hepeng itu tuh, Bang. Oke. Masalah hepeng kita bahas. Oke. Oke. Mau lihat ya. Jadi masuk mahita tuh acara diskusi, boy semacam memberikan pertanyaan atau memberi pemaparan. Nanti kita akan persilahkan 3 orang pertama. Paling tidak kita bisa mempertanyakan, ayah dong do petahe hak ulayati. Beberapa kali saya berdiskusi dengan Opung Panggabean, ini yang selalu disampaikan. Alaya dong mendok, kuatir do petahe hak ulayatiina. Jadi ay buhado gabe mago, ay jadi ala na mago. Hira-hira sokonima nalau gabe si diskusi honota di Bodarion pinasama tu waka amang dainang naneng membayar kasongon pertanyaan atau songon membayar pemaparan. Mau lihat isa ma perjolo. Kalak ma perjolo ate, kalak perjolo. Rosma dihita saruna mula tema di moderator na mga lian waktu kesempatan. Ay sino na makatay jadi naon amang moderator. Oke, silakan. Penanya pertama Bapak Tua Jaguntur Manulang, silakan. Jadi mula tema dihita saluna na ikut di webinaron. Jalalas setelah hasil itu mengikuti. Dihita saunari dung didokon amang sihite nak kening. Apakah masih ada ini hak ulayat di tengah-tengah masyarakat? Sementara di dalam Undang-Undang Dasar 45
sepanjang dinyatakan itu masih ada di dalam Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 1960 juga itu diakui, tapi sepanjang masih ada. Tapi kalau kita kembali ke sekarang ini, justru masyarakat hukum adat Batak itu yang tidak menunjukkan bahwa keberadaan hak ulayat itu sudah tidak ada. Bagaimana kita menghargai hak ulayat adat hukum adat Batak, masalah hak ulayat, sementara masyarakatnya sendiri tidak mengakuinya lagi. Dalam hal hukum hukum masyarakat adat mengenai hak ulayat, sepanjang masih diakui ada. Sementara di pemerintahan desa pun itu sudah tidak dilaksanakan. Sekarang ini ada undang-undang desa. Apakah undang-undang desa ini sudah melaksanakan itu? Nyatanya di situ ada Dewan Pertimbangan Desa. Dewan Pertimbangan Desa ini sebenarnya yang harus mengambil alih untuk melaksanakan, menerapkan itu namanya hak ulayat itu di masyarakat hukum adat Batak. Tapi ini sudah tidak dilaksanakan. Sementara yang saya ketahui, kita ini di dalam hukum kekeluargaan adat Batak, di dalam Dalihan Natolu, sangat erat hukumnya, sangat menghargai. Tetapi oleh masyarakat hukum Batak adat itu sendiri tidak mengakuinya. Sementara yang saya ketahui di luar negeri aja atau di Amerika Serikat ada namanya ADR, Dispute Alternative Dispute Resolution, agar permasalahan tidak melebar kemana-mana, diselesaikan dengan kekeluargaan. Tapi oleh masyarakat Batak itu sendiri sudah sangat menjauh dari hal ini. Inilah kelemahan kita sendiri. Oleh karena itu, hak ulayat itu dipandang dari sudut mana kita sekarang bicara. Kalau yang kita lihat seperti yang dinyatakan oleh Pak Dr. HP Panggabean tadi, sudah menjadi wewenang hukum peradilan umum, peradilan nasional, di dalam hal perceraian, menuntutlah begini-begini. Di dalam hukum adat Batak, hukum Oke, Bapak Tua, udah tertangkap poinnya ya. Jadi berarti kita sendiri justru yang tidak menghargai hukum adat itu poinnya ya, kira-kira. Dan betul. Ya, oke, cukup kita berikan kesempatan bagi yang lain. Jadi dari Abang Tua Guntur tadi, masih adakah hukum adat itu sementara hukum ulayat, sementara kita sendiri yang tidak mengakui. Terima kasih. Yang kedua, penanya yang kedua. Ini saya. Oh iya, Horas Raja Muda Sidabutar. Nah, ini sahabat. Boleh ya. Terima kasih. Silakan nomor 2, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih untuk Bapak narasumber, khusus tadi bicara mengenai hak ulayat sudah dijelaskan sedemikian rupa. Yang saya ingat atau yang saya teliti bahwa pada saat pembahasan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, memang saat itu ada pemikiran, kekhawatiran antara ego, suku, dan terbentuknya rasa kebangsaan. Jadi hampir semua fraksi atau golongan saat itu agak khawatir mengenai munculnya ego suku. Sehingga rumusan hak ulayat, perlindungan mengenai hak ulayat sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 3, itu sudah dijelaskan sama Amang Sihite tadi, songon golom ria-ria. Lalu di pasal 16 akhirnya tidak dinyatakan secara jelas mengenai hak ulayat, bagaimana posisinya. Lalu dalam perkembangannya setelah 60 tahun juga ada golom ria-ria. Hanya saja
ada indikasi. Amang Panggabean tadi sudah memaparkan bagaimana perubahan konstitusi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, bahwa di sana sudah menempatkan budaya di dalam konstitusi. Tapi yang jadi persoalan sebelum itu, apalagi saat ini sedang dibahas lagi, sudah masuk prolegnas Undang-Undang Pertanahan. Kemudian masyarakat hukum adat juga sudah ada RUU-nya. Lalu isinya tetap juga golong ria-ria. Lalu dari sisi kepentingan Halak Batak yang saya lihat ini, kalau kita bisa menyepakati sebagai bangsa Batak, atau ada romantika kita mengenai eksistensi hak ulayat di Tanah Batak yang ditandai dengan Tanah Batak, dan dikukuhkan di dalam Penapak Panggabean menulis atau memaparkan bahwa di zaman Belanda juga hak ulayat itu dikukuhkan. Sebagai contoh di Samosir, kalau tidak salah hak ulayat itu ada 25 negeri. Itu tanah marga namanya, tanah marga. Lalu dalam perkembangannya memang ada yang lebih diuntungkan kalau itu menjadi sertifikat individu. Itu yang berkembang sekarang ini. Lalu persoalannya kita bagi tokoh-tokoh Batak, kalau itu dibiarkan menjadi hak individu, sertifikat individu, tinggal tunggu waktu itu akan beralih kepada pemilik modal. Itu tantangannya. Harapan saya dalam diskusi ini, bagaimana kita marga-marga Batak, warga Batak, mau mempertahankan hak ulayat itu, sekalipun saat ini kita tidak ada kaitan langsung lagi dengan hak ulayat itu. Karena mungkin sudah ada perubahan-perubahan yang sangat besar atau mendasar, tapi dalam konteks masa depan, untuk mempertahankan budaya Batak dan hak Batak itu, memang satu-satunya jalan kita harus dukung hak ulayat itu. Kalaupun sarana hukumnya sekarang ini belum tersedia. Tapi secara konsep dalam perubahan, tadi Amang Panggabean sudah mengemukakan bahwa adat ini sudah mulai ditempatkan di dalam konstitusi. Tinggal bagaimana memperjuangkan ke depan, karena memang harus diperjuangkan. Disinilah harapan saya, makanya sangat saya antusias di dalam diskusi ini, bagaimana mempersatukan pendapat tokoh-tokoh orang Batak untuk mempertahankan itu. Sebab kalau tidak, apalagi sekarang kawasan Danau Toba sudah masuk satu program skala prioritas nasional, dan ada program peruna atau sertifikasi yang mudah, yang sifatnya individu, maka sebetulnya tidak salah komentarnya para filsafat politis. Oke, Amang Raja Butar sudah ditangkap poinnya. Amang Raja Butar sudah ditangkap. Itu poinnya. Ya, terima kasih ya. Jadi bagaimana kita mempertahankan hak ulayat itu, mumpung masih ada, karena Amang Raja Muda Sida Butar ini kesehari-hariannya ada di staf ahli di DPR dan bersama kami kadang di LABB ya, Amang Sida Butar ya. Nah, itu yang kedua. Berkaitan dengan itu, sebenarnya beberapa waktu lalu saya sudah mencoba menghubungi senator kita, saya Dr. Badikenita Sitepu. Kebetulan beliau ini adalah anggota DPD dari Sumatera Utara, jadi cocok itu katanya. Kebetulan saya sekarang di DPD itu di Senayan sedang membahas masalah ini. Mudah-mudahan beliau ada bersama kita, tapi saya belum lihat ini. Mudah-mudahan. Nah, supaya lebih seru nanti seperti apa sebenarnya, seperti Amang Sida Butar tadi. Ayo kita pertahankan hak ulayat. Itu yang kedua ya. Amang nomor tolu Amang, isa muse. Horas Amang. Horas. Melatih Amang moderator. Parulian Sregar. Parulian, oke Amang. Silakan. Memang Amang, sebenarnya kan banyak perubahan. Khususnya masalah investasi. Para investor juga pasti mengalami kesulitan untuk investasi
di wilayah katakanlah Tapanuli. Alana dengan kepastian masalah kalau mereka mau beli tanah pasti terbentur dengan anak ulayat. Tapi ojol manjon orang di dia studio nak kapaka penoparnya. Dari segi pengembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat dan ada kepastian untuk investor, mungkin hak ulayat ini harus dipertimbangkan juga keberadaannya. Alana jadi penghambat don. Olan itu orang investoran don orang mengakui sana produk tanah itu jadi masalah kemudian hari. Padahal mereka udah mulai masuk investasinya. Itu dari sisi semuanya itu pertimbangan tolong malah ya. Melihat dia mang Parulian Siregar. Jadi 3 penanya ada tadi Amang Tua Jaguntur Simanulang, Amang Raja Muda Sidabutar, Amang Parulian Siregar. Jadi tetap mengenai hak ulayat. Kadang-kadang investor, ada tadi di dalam chat juga seorang anak muda yang masih beliau tadi menanyakan itu, bagaimana bisa hak ulayat itu menjadi suatu ya semacam disekolahkan, mungkin kira-kira seperti itu dari pertanyaan itu. Jadi ketiga penanya sudah, nanti akan kita coba ditanggapi oleh Bang Taris. Kebetulan Bang Tommy Singotang, nantilah bagian kedua ya Bang ya. Sudah hadir Bang Tommy? Apakah sudah mendengar suara saya, Bang Tommy Singotang? Halo? Halo? Ya. Bang Tommy udah masuk Bang? Oke. Jadi tolu pertanyaan Bang Salmon Sihite. Silakan Bang, tanggapi ketiga pertanyaan. Itu Safari sang ujung kiri. Oke. Ya. Terus? Melate. Tuh kita terus ke penanya ada tolu pertanyaan mungkin berupa masukan dohot, ada berupa pertanyaan di sini, ada masukan, ada wacana, bagaimana kita untuk menyikapinya. Molosian para Jaguntur Manulang naking hak ulayat itu ada, tapi karena masyarakat itu sebenarnya yang menyatakan bahwa kita mengingkari keberadaan hak ulayat itu. Kenapa bisa teringkarin tadi itu? Karena tadi nggak ada hukum adat, biasanya nggak ada hukum adat yang menyelesaikan persoalan itu. Faktor yang tidak ada hukum adat yang menyelesaikan itulah dibawakanlah itu ke ranah hukum yang ke pengadilan. Kalau ada hukum adat, ada peradilan adat untuk menyelesaikan itu, tadi hak ulayat itu bisa. Tadi ditanyakan, apakah masih ada hak ulayat itu sebenarnya sesuai dengan apa yang diutarakan dalam pasal 3 Undang-Undang Pro Agraria itu tadi ditegaskan, apakah masih ada? Dan dia juga menjawab, yang sebenarnya yang meniadakan hukum hak ulayat itu adalah bangsa Batak sendiri, itu tadi katanya. Dan itulah faktanya, bahwa di undang-undang itu udah jelas bahwa selama sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Itu hak ulayat itu. Sekarang kita tuntut hak ulayat. Hak ulayat sendiri tidak ada lagi. Kita di masyarakat adatnya sendiri yang tidak mengakui eksistensi hak ulayat itu. Itulah kira-kira tadi yang dari Pak Jaguntur Manulang. Kalau dari Pak Raja Sidabutar yang saya tanggapi sebagai Dewan di DPR, bagaimana kita mempertahankan hak ulayat itu ada? Kan itu. Sekarang kan udah prolegnas skala, mungkin di Dewan juga udah dibicarakan. Kalau seperti kita lihat faktanya, di Bali sendiri, mereka itu berikan hak pakai. Jadi ada perdanya mereka mungkin yang menegaskan mereka tidak menjual hak itu kepada orang lain, tapi dikasih untuk dipakai sama investor dengan memberikan hak sebagai hak pakai di atas hak milik. Itu sangat bagus. Inilah sebenarnya yang perlu dipikirkan, bagaimana supaya mempertahankan itu biar jangan nanti tanah-tanah di Tapanuli khususnya tidak beralih kepada pemilik modal raksasa itu. Nanti terakhir seperti yang dikatakan, nanti masyarakat kita adalah mengontrak di negerinya sendiri. Karena apa? Itu tadi ya udah dijualin semua, dia butuh ini, anaknya sekolah dijual gitu. Tapi kalau memang ada perda yang membatasi itu,
Artinya kita ada memprotek bahwa masyarakat tidak boleh menjual kepada investor kecuali memberikan hak, dan pemerintah memberikan hak pada mereka, hak pakai atau istilahnya pengelolaan bisa aja diberikan gitu terhadap investor. Itulah mempertahankan eksistensi daripada hak wilayah tadi dalam masyarakat. Itulah mungkin dari kira-kira apa yang mau kita harapkan dari pertanyaan tadi yang Raja Muda sudah putar. Yang mengenai Pak Parulian, tidak ada kepastian hukum tanah karena tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum di Tapanuli. Investor itu kalau mau beli tanah apa yang mau dibeli, bagaimana setelah udah dibeli nanti ada gugatan gitu loh. Di undang-undang hak wilayah itu sebenarnya masyarakat pemilik hak wilayah itu kan dia mengelola dan dia di situ turun-temurun dia mengelola masa pencahariannya juga di situ itu. Kalau dia keluar dari situ sebenarnya dia tidak berhak lagi untuk tanah wilayah itu, dan ini mungkin diutarakan sama Prof. Rusnidar kalau kemarin itu sama Pak Panggabean. Dan contohnya saya sendiri sekarang kita udah di Jakarta, seolah-olah kita masih ada di kampung. Kalau di kampung itu hak wilayah kita contohnya ada. Saya tidak berhak lagi karena saya udah di sini. Pencaharian saya bukan di kampung lagi dan saya nggak berdomisili di sana lagi. Padahal di hak wilayah itu tuh untuk pemilik hak wilayah itu masyarakat secara bersama itu mengelola, tinggal di situ turun-temurun dan pencahariannya di situ itu sebenarnya. Namun sekarang kan peradilan bisa aja datang dari sini, udah dimasukin gugatan itu boleh-boleh saja karena gugatan bisa diajukan ke pembelinya, walaupun itu merasa dasar hukum untuk membeli itu pasti jelas, nggak mungkin tidak jelas. Kalau dibilang tanah wilayah itu nggak bisa diperjualbelikan karena tanah itu tanah bersama mungkin. Kalau tanah wilayah nggak bisa diperjualbelikan. Itulah kira-kira dari Pak Parulian Siregar tadi yang menyatakan bahwa tidak ada kepastian hukum. Bagaimana kepastian hukum yang tadi? Kalau mau hak wilayah dia itu nggak bisa dialihkan kecuali dia berubah menjadi tanah negara. Dimohonkanlah haknya itu kepada negara. Itulah. Jadi kepastiannya dia nggak beli tanah wilayah itu, tapi udah dilepaskan. Dia tanah itu bekas tanah hak itu hak perorangan udah bekas tanah hak wilayah bisa aja itu dimohonkanlah ke negara. Negara memberikanlah hak kepada pemohon itu. Itulah kira-kira untuk Amang Parulian Siregar. Itu yang bisa masukkan sedikit, mungkin ditambahin Bang Dr. Tommy juga udah di sini. Ya dia baru sampai mungkin udah bisa ditambahkan. Harus Bang, ya kita udah start langsung action pertama Bang. Nah, jadi soal ini maju kira-kira jawaban dari Bu Bain, boleh ditambahin akadongan non. Menaruh pasak matu moderator, melihat ya. Horas mati. Halo. Pak moderator. Halo. 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 Iya. Halo. Mikrofon. Oke. Mikrofon off. Ya. Oke, ya. Ini pertanyaannya untuk Dr. HP Panggabean ya, Bang ya. Nanti saya kasih waktu 10 menit ini. Apakah memungkinkan kita timbulkan lagi pengadilan adat yang secara resmi diakui seluruh orang Batak, di mana keputusan pengadilan adat ini menjadi referensi pengadilan dalam memutus perkara wilayah? Jadi kira-kira itu pertanyaannya Amang Dr. Panggabean. Ay mungkin do beta wae pengadilan adati sekonda selalu tagagas dihitam lo di LABB ya teh Amang Panggabean. Dipersilakan Amang 10 menit Amang. Boy. Mana Amang Panggabean? Horas Amang. Amang Dokter. Oh di mana? Oh ya. Di unmute. Oke. Stokin. Ya. Amang Pak Dokter Panggabean, ya di unmute. Oke, sudah. Silakan Amang. Sudah. Oke, Amang. Jadi prospek peradilan adat sudah ada di Undang-Undang Desa Adat. Sudah. Jadi tinggal bagaimana kita masyarakat hukum adat
melalui LABS yang sudah dibentuk tahun 2019 mendirikan lembaga adat desa di desa kita. Hamo kadongan menurut Undang-Undang Desa diperlukan adanya satuan kerja Satker Medokna Satker Mertabe masih Bature Hutanebe. Satker ini tentu terdiri dari menurut paham saya sian Jakarta misalnya 5 minimal 5. Nah, memiliki kemampuan untuk 3 kali setahun pulang kampung mengadakan rapat lembaga adat desa. Jadi LABS dibantu oleh masyarakat diaspora membentuk lembaga adat di Hutanebe, Mertabe. Jadi pertanyaan tadi masih ada hukum hak ulayat, masih dijamin Undang-Undang Dasar 45 kok. Ya, apalagi Undang-Undang Pokok Agraria sudah tegas disebut itu landasan hukum agraria adalah hukum adat. Nah, saya senang tadi pandangannya Raja Sidabutar mengenai hak pakai di Bali. Sama dengan Engkang Sinuhun Sultan Satyoso di Jogja, tanah milik raja itu bisa dipakaikan itu sampai 60 tahun. Namanya BOT, Build Operate Transfer. Nggak ditiru halak Bali nih. Begitulah nanti di KDT kawasan Danau Toba. Setelah sertifikasi bantuan nih kita pangarato sertifikasi nih tanu layak di Hutate, ya, bui dotok kasewahon tidak bisa jual dan bui garison nih marga Sinaga tanu dari Samosir itu marga penggabian apalagi itu Cina tambui boleh disewakan atau hak pakai. Nggak mulai perkara marga manurung saksi ahli perkara Sunten manurung na pihak penggugat belum selesai perkaranya. Dungi nggak perkara mesti disigati tong. Lalu dibukukan nggak tadi datang nongatuk perkara di Balige dia di daerah Samosir. Martul dua puta marbadai main mengenai tanah wilayah di daerah KDT. Ya. Kamu kadongan behado asa saudon adongon hak wilayah itu. Pertama kriterianya ikon adong dotok kita lembaga desa. Misalnya hutan amil bersegian penggabean. Situ pun betulan di Bahar di Wonocolo. Dungi marga Silalahi di Silalahi Dairy. Ngarong sertifikat nasida itu di Dairy marga Matanari. Jadi molo sorong do pena sertifikaton tulis dotong gawe na di HUTP satu noeng danyar gaya nak rat gotong. HP kemampuan nasi dapat mengusahakan rumah tak sampai 1 hektar. Menurut tahu wajar dua halahi bertani 2 hektar. HP main 1 hektar pe seterulasa. Kira hula 5.000 meter mahu saya bani akan di hutai. Kilo alek kenu pare mai lapo minum tuak. Tamar minggu be, tamar adat. Jadi prospek proyek peradilan adat sudah ada di tangan. Jadi bukuku dalam bulan depan September muncul warna perspektif reforma agraria mendukung revitalisasi desa adat. 700 halaman lebih dicetak oleh alumni. Jadi Tuhan mau tolongan tiap hari Kamis sehari 2 minggu merapuk kami rumah utara kerabat di Golok Romang. Romamu masa tahatai khusus edukasi menulang. Di kamu ada
badan perwakilan di tertong. S1 unsur SOTK. SOTK desa ada, BPD memiliki kewajiban menyusun anggaran biaya-biaya. Ya. Jadi di luar nih perangkat desa ada beberapa desa ikut narung kerapatan adat negeri, nerokna peradilan adat. Jadi selama tidak ada peradilan adat, nggak masa naik anak merangge berbeda, marga manurung menoi di tempat parapat, Sunten manurung, Raya Sunten. Gitu. Bungin ngarung misalnya marga si guru siahana jadi buat dulu anak kontak. Jadi ngapain lelah pun. Dungi 72 tahun umur minat tanah mana bahawi dihukum sebulan 1,5 bulan. Tapi kasus adat datang masih pas buat kita puang. Jadi kami ke Rumah Hudatara sudah siap menyusun perda-perda di seluruh kabupaten untuk mengakui hak wilayah untuk mendirikan peradilan adat desa. Tanpa ada peradilan desa, tak mungkin kita mengakui adat ini. Mulahin namun tahun 50 sana dihapuskan peradilan adat. Setelah 50 sana nggak benar merada beda. Perceraian luar biasa yang di Bali gitu itarutu. Nomor 70% setahun. Yang 70 di Minahasa, 60% Minahasa panirang-nirangon. Ya, ya. Aku pemerhati adat. Jora tuh lagi ubain didukung gubernur di Sabdo tentang pelaksanaan adat. Namun kemudian perda kabupaten mengenai tanah wilayah itu harus dengan didasari adong lembaga dana, adong pranata adat ngatasi sundela ABS tidak bakal. Tadi kan itu selesai kan. Jadi nomor 3 sertifikasi. Marono 10 juta hitung aku biaya sertifikasi tanah wilayah ini sada marga. Unang lupamu bahwa IPES pejabat pemerintah Belanda ditulis di mana, tuliskan register di seluruh wilayah Raja-Raja Bius di Tanah Batak, termasuk Tanah Karo daerah 1 sampai di bagian selatan. Narga DJ kupon ngaiketa kon the best 10 menurut Gramedia. Nah, akan diluncurkan. Ya mumpeba matuan turun mundur tumbukun itu sana 1 tahun 2 tahun susun 2 tahun lebih susu bukon ini biayanya 120 juta 2 buku untuk korupsi mulai ada mana muta tapi non forest mah. Oke, mau lihat emang Dr. HP Panggabean ya sudah pas waktunya memang 10 menit. Kita kedatangan tamu dari Bekasi, satu daerah kami di sini, Profesor Benny Tunggul. Horas, Profesor. Wah, ini beliau ini. Horas kita sudah. Terima kasih. Selamat berjumpa kepada Lai Tommy. Selamat makasih sama Pak Elvinus. Siap, Prof. Oke. Jadi, tadi beberapa pembahasan mengenai hak wilayah lembaga peradilan adat. Jadi cukup ya untuk satu kesempatan pertanyaan tadi, biar kita lanjut dulu untuk Bang Tommy untuk menyampaikan pemaparannya. Sudah ada di tempat, nanti kita ini lagi pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bang Tommy. Sudah siap Bang? Lo mau lihat nggak terbigi itu suaraku kan? Oh, terbigi sudah terbigi. Oke, jadi hula manabai nama au alana bolo secara detail di masalah ngai pasahat amang Dr. Henry Panggabean dohot Amparaniba Notaris Salmon Sihite detailnya. Lai baau songon provokator mau bagaimana kita menyikapi masalah hak wilayah ini. Misalnya songonon nggak terjadi pergeseran budaya
gaya nuangi Tanah Batak. Contoh, dang napadukar sidang olon, namarhahamarang gipe marsiam bilan, dang adong besaban. Itu fakta. Baduahon tanah ulayat juga sudah tak ada jelas lagi. Jangankan sengketa, mana yang disebut tanah ulayat pun tak jelas. Yang saya tahu yang mengeluarkan perda tanah ulayat sekarang ini baru Profesor Toba Samosir, Kabupaten Toba Samosir. Karena kekhawatiran ngapida pemilikan di tanah ulayat, sudah gampang menjualnya. Alana bolo mentalitas ada dan ada kita semua Sumatera Barat yang ada istilah pusako tinggi. Anggo pusako tinggi macai gomos tuh ditiup palaki. Nah so jadi jual pusaka tinggi. Odang boleh dihutata. Siapa yang paling kuat? Adong tulangna jenderal lamang boruna on langsung dijual-jualin aja. Sada. Kemudian dang adong be kayak tidak ada lagi keterikatan kita tuh hutata be. Ya. Ada kemarin pendapatnya Profesor Rosni dari USU. Dia bilang begini. Jangan bicara tanah ulayat jika engkau tidak lagi berdomisili di kampungmu, akan diutai do berhak berbicara mengenai hak ulayat. Anggongai Jakarta ho, ngapain kau ngomong hak ulayat dong di ulayatmu? Hanya yang secara faktual berdomisili di situ. Jadi sebetulnya idona laudokonoku kita gali dari diskusi kita ini bagaimana mengamankan alana dan dakatanota najulu hanya cerita. Anggota noni opung taison 2.000 hektarin na nuai ngagi sa ponggol pedang adong. Saya kasih contoh. Na jolo kan narau do buru tuhutai. Baro tulangna simatuana. Pilihan kesempatan mengulah hutai. Ala buru na kan gitu. Tapi zaman berubah, Roma anak napahopuna tak mau lagi keluar. Inilah yang mengundang keributan itu. Jadi sekali lagi saya juga prihatin. Bohado sebetulnya carana. Saya tidak punya caranya kita tahankan desa adat itu, ulayat ini. Saya tidak mengerti jujur. Aihita noaing ngai pangaratuanok kita, kadang-kadang timbul pertanyaan, masih relevan nggak kita nadi pangaratuanon berbicara mengenai hak ulayat, hak desa, ya kan? Alana sekali lagi macai murahian pindah kepemilikan ni hutan. Boloro namora, di hutan amin, entah marga apapun itu, bayi buah di mana hepeng, bayi teken jual beli segala macam ribut. Bahasa gadis soy pembeli ini nggak mau tahu. Pokoknya sudah ada AJB-nya, akta jual beli dibayarnya, prinsip tunai dan terang. Ya kalau berperkara ke pengadilan lah kan gitu. Marmagua bema tano adat na dihutata nggak ada lagi. Sebetulnya ini keprihatinan kita secara mendasar. Kenapa kita buat webinar ini? Bohado cara nahamu na tua-tua nami. Alana bolo songonau. Saya jujur katakan, nggak mengerti. Bolo di hutanami di negeri Sihotang di Samosir, dulu cerita Bapak, adong dopetanoni opungmu 20.000 hektarin na. Sahak tu dolo-dolokin na. Bamulak mai toko, tu Samosir, ala kepala dinas di mana na jolo, doh Bupati Simbolon sebelum si Rapidin Sonari. Karena itu teman kuliahnya di IPB. Nung pensiun di mana? Mulak main mana tu hutanami. Hola tinggal 2.000 meter. Jadi kita persoalkan lagi tanah-tanah yang lain yang kita rasa punya bapak kita ataupun kita. Golok nama naro parang. Dangadong beholong. Dangadong. Karena kenapa? Kebutuhan tanah makin gila-gilaan. Apalagi Sonari Jalan Lingkar Danau Toba itu sudah mengundang banyak wisatawan datang. Argani tanah pesongonima. Jadi mari saya tidak memaparkan suatu formula yang yang bisa menyelesaikan semua masalah, kita diskusikan aja. Aibuado sebetulnya menyelamatkan desa adaton, ya kan? Nakin itu peradilan adat, ngaido amang panggabean nakin, nggak dihapus peradilan adat, peradilan umum nama sudin waingon. Apa bolo faktana peradilan hak waris agama adong dope noaing eksis dope. Ya, eksis, hukum adat masih. Eksis. Lanjut. Iya, lanjut. Lanjut, Bang Tom. Ya. Halo. Oke, ya. Oke, Bang Halo. Tom. Agak ini mutar-mutar ya. Ya, Bang Tommy masih mendengar?
Masih lanjut. Lanjut Bang Tom. Bergeser sedikit itunya. Aduh. Halo. Halo, Ya, mau ya, lihat, mau lihat. ya. Jadi bagaimana caranya? Pandai Siregar, Bigi jelas ya di Hutatan Waing, siapa yang disebut tokoh di daerah itu? Tokoh masyarakat Thomas, pareman nama uga dengan tokoh masyarakat di sini. Bukan jangan suarana. Nggak ada lagi tokoh yang panutan yang bisa mengayomi semua masyarakat adat Nadi Hutai. Jadi sekali lagi, kita adakan acara ini untuk menampung semua ide-ide cemerlang bagaimana kita bisa mempertahankan desa adat. Kalau nggak mago nama Hutatai, Nadi Samosiri atau dimanapun, dan dong bay horas to di Madingin, Pirto di Matugu katanya, nggak ada lagi tanah itu. Jadi saya tidak datang untuk memaparkan formula yang dahsyat, tapi justru mengundang Bapak Ibu, Sonakin, Amang Panggabean, sudah menulis buku pemikiran-pemikirannya. Pak Salmon Sihite, dari teknis segi kenotariatan, ngaiba ini mana, bagaimana caranya berpindah, ya kan, hak milik adat. Ada buku nih, Amang Panggabean nih, praktik peradilan, menangani kasus-kasus hukum adat. Mungkin kasus nih Pak Sunten Manurung, Utadadai, mantan diplomat duta besar di Brasil, bang, mana takon berpekarung sama Manurung dan sebagainya. Jadi Ido penting nih webinar tahun, mari kita kasih usulan-usulan yang bagus, saudaraku ya. Jadi agak sudah terlambat, tetapi soal nedokon nih halak tuh lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ima Josianau, mau lihat ya? Horas. Oke, mau lihat Bang Tommy pemaparannya. Jadi ini vina mahape molotahatai hak ulayati. Jadi ala nyoma aka amang inang hado kekuatan lau menghidupkan kembali Sokosinak kening pengadilan adat atau desa adat yang sudah jelas-jelas ada di dalam undang-undang desa. Mau lihat ya, binasa ma tu floor muse untuk menyampaikan pendapat. Adong sadanakin Edward Manulang dari Medan. Ada yang pasal atau mau Mang? Silakan. Oh. Ya, silakan. Mulai dari yang diprasasai Raja Luar di Kabupaten Umbahan. Saya beri contoh di Dolok Pinapan. Di kawasan Simanulang Toruan, Dolok Pinapan, ada Raja Pius dalam 18 hutan. Ini masih utuh. Tanah garapan yang menjadi tanah raja. Tanah wilayah itu ada beberapa jenis. Yang pertama, tanah satu itu yang disebut hutan. Dan itu turun-temurun. Sampai ada 10 keturunan berganti. Nah, ini yang disebut Raja Hutan. Ini kita bangun rumah kita tidak boleh di atas namakan. Ini salah satu tanah wilayah yang menjadi hutan. Kemudian ada opung menggarap tanah itu. Itu yang disebut menjadi penguasaan tanah yang bisa dijual beli. Kemudian ada tanah umum. Semua yang ada di kampung itu mulai penggarap pertama itu yang disebut tadi tidak boleh dipindahkan. Siapa yang tinggal keturunan yang datang ke hutan itu bisa membangun rumah dan bisa memiliki membuka satu rumah, tetapi harus memenuhi adat di
Madiun. Semua yang ada raja di Nggak nyampe, kita udah coba. Oke, cukup Amang. Jadi udah ditangkap pesannya. Jadi di Dolok Pinapan sana di Simanulak Turuan masih ada tanah raja ya. Ya. Oke, cukup. Saya rasa udah kita dengar ya untuk mengenai tanah raja yang di sana. Secara hukum mengidentifikasi Tarombo. Nah, itu. Kalau dia tinggal di Tarombo, secara sah tidak boleh berusaha di wilayah ini. Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi hasil webinar ini semoga ada Batak ini mampu mengidentifikasi Tarombo dengan luas wilayah. Jadi dipatenkan Tarombo dan penggarap tanah itu baru bisa masuk ke pemerintah. Tanpa ada dasar hukum Tarombo. Cukup Amang Edward, cukup ya. Oke. Jadi udah ditangkap poinnya. Jadi kalau masalah hak wilayah itu tidak ada hubungan dengan Tarombo. Karena hak wilayah itu adalah penguasaan terhadap satu tanah, sebidang tanah oleh masyarakat setempat atau masyarakat adat. Jadi tidak nanti kita lanjutkan bagian yang lain. Ada Bapak Musa, sempurna? Oke, sian bisa Mang. Oke, Amang Pantas Lumang Batu. Silakan Amang. Adong dah. Mau lihat Mamang. Halo, Mang, lanjut Mang. Rasa Mang, selamat malam. Selamat malam. Jadi mohon maaf Pangidoan Bodoboy nian nama katai dibuka. Ale bolokan nama katai di unmute mate. Melihati perjulo di kita saluhna melihati di ama moderator. Jadi bolos ya kami nak kiningan nungga gudang masukan napinat orang niaka damang na perjulo amang sihite panggabea dot amang sihotang usul nami perjulo di definisi homajolo ahado artini tanah wilayah doh tanah warisan. Asa jelas. Ala gudang do pemahaman boleh dokon tanah warisan berarti harta yang dekat dengan keturunannya. Ale bolo harta wilayah unga kumpulan marga di sini. Jadi perlu tapalurus pemahaman mengenai pengertian tanah wilayah doh tanah warisan. Gimana perjulo usunami? Napa dua hon songoni dokon ni amang si hotang. Memang kondisi di hutata sonari ala naso jelas do pemahaman non sehingga gudang akka permasalahan doa kasus na muncul. Alana Roma nakiningani boru nasian hutana dao tinggal di hutani namar hutani rokon nakyani wilayah nakyani dilema warisan songon tano nasura buruk tu boruna. Jadi polo tanah nasura buruk berarti nunga resmi dilean orang tuana tu borunai. HP digugat muse hula-hulana Bruno. Jadi bolonunggo menurut kami, bolonunggo atau resmi dilean orang tuana tu boruna sebagai ulos nasura buruk tu boruna, nggak pasti menjadi hak milik ni borunai, tapi ada batasan bahwa ulos nasura buruki tidak akan dijual. Amat tong napa dua hon si takasatan non di diskusi tol. Napa tuluhon boleh terjadi permasalahan kasus. Memang ikut dinggat dotong raja bius raja adat disi menyelesaikan baru asa meningkat tu peradilan umum.
Kemat tong na boy mung kita diskusihon hado asa dingganan non penyelesaian akan kasus-kasus narong di tata. Nah terakhir boy do mungkin tahu sulhonan non tuaka bupati narong bisan khusus natu hita wilayah narong di Tanah Batak bahwa harus dibuat perda usulan kita lah itu dari Jakarta orang ke Pangaratus di asa dibuat perda mengenai pengaturan harta wilayah atau warisan di Wonopasogi. Unang nakinya nih idokon bangga di Jakarta ho berangadong behak mu besobe. Jadi upuk dan upukku bene hutai harwa. Akan gitu. Upuk karone hutai. Nah, iya betul. Jadi tetap punya harta, cuman memang dikerjakan oleh keluarga kita yang ada di kampung. Nah, soalnya masuk ke siak kami. Jadi mulai kudang di seminar saya sangat tertarik dengan diskusi ini. Wah, sedinggan hutata, sabui bangun hutata dan tidak ada keraguan-keraguan investor roh hutata. Soalnya masuk ke siak kami. Mulai tema di kita sambuna. Betima. Tema dia mang pantas membantu. Sadana ya be, sada penanya naik. Oke. Maju. Siapa? Tapu Bolon. Oh, Tapu Bolon. Oh, sahur Tapu Bolon. Silakan Amang. Bekasi teh. Bekasi. Pos 3 Bekasi. Jadi bolo parati teh nak kaningan hala amang Dr. Panggabean makatai, saya sangat sependapat. Napa dua hon materi ini mata Salmon Sihite PPAT Siam Banten arok kira-kira nah orang paham mau di penjelasan nih. Songonon. Aku memang tinggal di Bekasi. Alai ilian itu GB warisan diau dalam bentuk ulayat tanah di Sidikalang 2 persil. 1 persil 2 hektar, persil yang lain 1 hektar. Nah, yang 1 hektar tinggal mai di Huta Sitohang guar. HP di Huta Sitohang ini ada program siapa mereka Prona. Nah, di Prona ini ketepatan tanotai ikut menjadi Prona gak beda po sertifikat manual yang kamu dison. HP jual mana di Bekasi dok. Nah, sada persil naik di Sidikalang warna di Huta Pacurani ada 2 hektar. Aku tuh Sidikalang di Bagasan setelah saya pensiun sudah 3-4 kali saya bolak-balik ke sana. Artinya bukan mengambil alih hak wilayahnya. Alai tingkat 2 kata itu parhutai, kubereng songon adat ya, adat di Sidikalang di Dairi. Songon kata niamata Panggabean masih hidup itu peralihan adat di sana. Jadi tikina yang mengurus tanona sapersilnai di Huta Pancorani, pada prinsipnya mereka menyetujui kok dengan pernyataan bahwa ditandatangani aka amang sitop pahutana di sini ketepatan marga bintang mungkin masuk ke silalahi marai silahi sabungan kan au Tapu Bolon dan alani partutura Tapu Bolon do silalahi alai ibu to halahi au tiki SMP SMA au mangula di sini untuk papungu-pungu ngolu ni akan itu do haanggi kan. Nah, maksud saya Buberengton di sini Kabupaten Dairi dalam pembangunan daerahnya amat sangat kecil. Itu PAD. Aku pernah pejabat di Kota Bekasi loh. Yang pernah di situ. Pernah jadi ketua Bapeda, pensiun saya jadi kepala dinas perekonomian rakyat terakhir. Pernah juga Bawasda atau inspektorat kan gitu ya. Nah, Hubereng di Huta Sidikalangi, aku memang parsamosir do dan parsidikala. Ale ketepatan tuai mangaratus Sidikalang itu saya anggap menjadi tumpah darah saya, harus dibangun kan gitu. Saya lihat PAD-nya, saya sependapat dengan nama Dr. Panggabean bagaimana membuat kontribusi PAD kepada Kabupaten Dairi supaya ada dana pembangunannya. Bolo au madokon bukunya matai bolong ngasidung bari kirim matu bagaimana caranya supaya orang daerah membeli
bukunya mata si Panggabean. Allah, masalah perspektif hukum adat bagaimana mendirikan perspektif peradilan adat. Isema non hakimna, bagaimana cara menghukum, bagaimana memutuskan perkara. Asabui itu menjadi penanggung jawab kontribusi PAD pemiliknya. Itu maksud saya. Ini. Jadi di samping di IP, undang-undang desa, saya rasa belum dihapus sih. Undang-undang nomor 41 tahun 99 pun saya rasa masih aktif, belum ada yang digugurkan itu. Ini mohon diterangi oleh si Hotang lah, si Pak apa tadi Pak ahli hukum itu. Coba dicermati lah itu bagaimana undang-undang desa itu dikembangkan kembali supaya eksis dasarnya untuk meningkatkan kontribusi PAD di masing-masing daerah, kabupaten, kota. Molo udah saran saya. Jadi molo antara definisi-definisi ulayat itu sudah ada di undang-undang agraria, undang-undang desa juga ada. Nggak usah kita permasalahkan undang-undang ahli waris lah, walaya, itu sudah ada itu formatnya di undang-undang desa. Bolo adong dong saya di Jabar Hona amata si Panggabean dibukunai, inilah menjadi suatu asal unang adong double aturan, double standar. Jadi sudah daerah-daerah di Tapanuli di Sumatera Utara ya dairi lah, Humbang Khas lah, Samosir lah, apa itu si borong-borong sana itu. Asas ada sistem semua. Undang atong asingan no dairi. Asing di Simalungun. Bolo isi Malungun, asing di Humbang. Di Humbang, asing musia di Tapanuli Selatan. Gitu. Kita buat menjadi satu sistem di Sumatera Utara, khususnya wilayah Sumatera tanah-tanah niak kahalak Batak. Ima bolo padapok saya nau amang moderator. Mau lihat Mau lihat ya dia amang saud. Ya. Jadi tolu sekaligus dua pertanyaan. Satu tadi dari amang Edward itu menyampaikan bahwa di sana masih ada tanah raja-raja kira-kira begitu. Itu hanya sebatas informasi. Terus dari Boy Dope, ada. Oke, sebenarnya bisa Mang? Sangga Sinambela. Oke, Bang Sangga Sinambela dari Bekasi. Ya, silakan Bang. Mau lihat di moderator nami amang Elbinus menulang. Oras dihita saluhut na salam sehat selalu. Oras. Mau lihat dihita sude ay taringot tu topik tahun hak ulayat dan hak waris pelestarian hak atas tanah di Tanah Batak. Berarti ada dua di zona yang kita katai, hak ulayat dot hak waris. Ale satay video di moderator neng na molo hak ulayat nga hita-hatai nakiningan memang sulit, rumit. Molo dang adong sada hata dihita. Alana molo bicara tanah ulayat nakiningan to nakiningan do tanah ulayat itu. Tanah ulayat ton hak tanah bersama do para warga dan tanah warisan. Jadi amang Happy Panggabean ima buruk kudoy. Itu lebih. Oke. Au naneng makatay sonari na situasi kondisi na dong mengenai hak waris. Oke, Bang. Hak waris. Ya, oke. Jadi hak waris di son nga krusial sonari. Alana buas udah kesongoni ay molo mangido tu dalian na tulu mana mardongat dubu oba marhula-hula elek marboru ay sonari boru ngadang dihormati behita pula-pula berkaitan dengan hak waris. Nga sudah boru tamadok dos do keduduk kata di muka hukum dang berlaku be hukum adat. Abe molo payuton songod dia adat ni oputa mula-mula tubuh songod dia mabayan kita gabe ay kita kan istilahnya patrilineal do dang parental kita patrilineal garis keturunan ayah ay boru dang na keras hula-hula itu boru tahu ale adong do dilihat do kita lihat do dang kita lihat totop do kita lihat alai tentu di toruta alana ibana kan nggak dapok sian amat tanah nggak dapok sia suamina ale sonari daong itulan 2 perkara hutangani
Songoni boruna mangalo berpengadilan. Nah, di sana yang husuk-husuk tuh aka seniorku di sana dong, abang Tommy, ahama dalan asaboy hita menyelesaikan permasalahan non. Alana memang khususnya hita halak bata hebat do hita mangulului, hebat do hita mencari. Alai susah hita mempertahankan. Apalagi rongrongan tiap beruta. Di maju di amata moderator amata Elvinus Manulang. Boleh Bang Sandra. Boleh. Oke, tambah saya sekalian tambah saya nanya teh sebelum ditanya oleh Pak Godakuan ada tara si Sudianon. Saranaya Bang. Pantas Hasiregar, silakan Bang. Pandai Hasiregar, silakan Bang. Kebetulan berdekatan sudah pertanyaan. Ya, silakan Bang. Melihat mah di tulang moderator emang si Manulang. Tolong bro. Jadi macam itu bu, dung pinai hutihut akka pak kata yoto mulai siana perjulu nama sahi huihuton mana nabo HP ahana masa di hutanami rusi pasahatokku jala buharo bui du menyelesaikan songon kesepakatan tak asa bui di bagasad dami sudah bang sobatak GBP milik di hutana nape pangarato songon nata bereng bangso Israel harus kembali 400 tahun tu tano kanan. Jalalau songoni mahita nian aka pangarato tetap hita GBP milik nang di hutata. Nakin nungadong di pasahat amang panggabian bahwa ahadu sebenarnya hak wilayati jala takas di pasahat nasi desi hak wilayat adalah hak umum dan nasubui si jual belihon. Hapena masa di hutanami di daerah sekitar geosite si Pitsur adong botanoi hira 3.000 hektar nunga dibagi-bagi oleh orang na tinggal di kampung jalabui bersertifikat Sudina Saunari. Ahado dasar ni BPN mengeluarkan sertifikat na adong disi. Jala songonima kondisi na nuaing dung mar sertifikat tanoi di gadis nadeba matanoi tu aka namora naroset Jakarta akhirnya nasida dan punya tanah bedisi gabi gaji-gaji yang manasida di hutana sendiri sengonak kadongata nadong di Jakarta Omma sebenarnya ala disodoh wereng aka pakar-pakar hukum molotung boy nakin kita ciptakan asa menyelamatkan hutata bona pasogita tapian nauli nataholongi imara naboy si pasahatokku tuhita salu na moleate ma tulang moderator. Mau lihat ya Mang Guru Pandai Hasiregar. Jadi nggak adong 5. Sada nakir informasi 4 pertanyaan. Perjolo mara Bang Tommy menanggapi ya teh. Bang Tommy hadisnya non baru Amang Doktor KP Panggabean. Silakan. Artinya naboy taradusiau mate ka dongan nasing non mangadusi pertanyaan nasing. Jadi songon suku-suku ni amang sanggam sinabela na kita he? Oke. Ya, sanggam. Jadi salah satu. Sangga. Jadi melompat lah ini masalah perempuan sebagai ahli waris. Ini pun kita bisa berbeda pendapat. Jadi songon huihutun dotong pendapat ni amang HP Panggabean mantan Hakim Agung. Beliau ini sangat teguh pendiriannya. Memang dang ahli waris buru. Dia cuma terima soalnya dokter hukum adat Batak hanya lean-lean, pauseang gitu ya. Itu bukan waris. Itu bisa. Tapi bisa juga berbeda pendapat yang lain mengatakan hukum nasional kita cenderung mengatakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang perlu kita bahas tanpa harus cari pertentangannya, ya. Baru di suku Namang nakin bagaimana menyelesaikannya. Bolo perkara tanah adat, tanah Ningoma di Hutata, memang karena belum ada peradilan adat, sebetulnya kita butuh tokoh adat yang masih punya wibawa di Hutai, yang berwibawa. Yang kepentingannya adalah bagaimana mempersatukan Hutai Akanasa Mudar, Akanasa Huta, dan sebagainya. Jujur saya bilang, danga dong Benua ngoni. Nggak ada. Semua punya kepentingan karena tanah makin sempit. Ya kan?
Ngahudokon nakinan 3.000 hektar tanah niupung nami di hutan nami di Sihotang Samosir, tinggal 2.000 meter nama. Jero hami tu amang udah nami mereka Sihotang hapung di si. Baik tori songgaki do hami. Malitot di hami na waduh naing amang udaun kan gitu. Itu fakta. Bagaimana menyelesaikannya? Peradilan umum pun akan sulit menyelesaikan masalah hak adat ini. Ya, bolo di Perda pemerintah Kabupaten Toba Samosir, di situ disebutkan kalau ada sengketa tanah adat, pemerintah daerah akan membentuk semacam panel untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau ada yang tidak puas dengan putusan itu bisa menggugat ke PT UN putusan itu. Karena itu adalah putusan pejabat tata usaha negara. Makin rundut, saudara. Hakim kita pun belum ngerti mengenai adat-adat, apalagi ada Batak, lain di sini, lain di sini. Jadi jujur saya bilang, sebetulnya saru pada suku-suku tak. Bagaimana menyelesaikannya? Begitu ya. Nah, yang terjadi sekarang sonai sukun ni amang Pandes Regar nakinani. Contoh tanah di Sipisur. Nggak dibagi-bagi halak naro. Yang asli warga di situ dangadong beda kota tano. Jadi buruhlah di situ semua na punah huta, ya. Bahkan bersertifikat. Ini yang kita katakan tadi, dangadong kepastian hukum yang mana sebetulnya tanah ulayat atau tanah desa atau tanah adat. Tak jelas. Kalau kita main sapu rata, sapu jagat begitu, ya kita bayangkan pemerintah ini mengeluarkan undang-undang yang bersifat nasional, bagaimana mengamankan tanah adat itu, melestarikan budaya, kan gitu. Di Samosir Noeng, Par Jakarta nama Borong Yakatano, karena sudah, apalagi Pak Luhut Panjaitan sudah ngomong, sekian puluh triliun akan dicurahkan di Samosir untuk tujuan wisata indah. Wah, berlomba-lomba lagi. Luar biasa, gigi jari lah. Parhutai, anak Tobema, gitu ya. Nah, bisa bersertifikat tanahnya. Saya mau katakan begini, kalau ada yang mau uji coba, songot tano bersertifikatnya di Sipicuri, ajukan gugatan ke PT UN. Apa dasarnya BPN menerbitkan sertifikat untuk tanah adat? Kita bisa uji coba, jadi halu gunanak tanah malo, ke gudang pengacara, ahli hukum halak Batak, kan gitu. Nah, apalagi suku-suku Niamang Pantas Luban Batu Nakinana teh. Maaf kalau saya salah tulis nama. Bolo per definisi hak tanah desa, tanah ulayat itu ala milik umum deh. Itu nggak bisa diwariskan. Ai bolo nggak bisa diwariskan nasa mudar bisa ginjang tutoro. Tanah ni opung nami kan gitu. On anggota tanah ulayat nggak opung ni sudah jol mana maon. Nggak ada lagi waris di situ. Ya. Jadi ngahudok nakinan Allah dangadok kita pusako tinggi sama di Sumatera Barat. Mentalitas kita tidak ada untuk menjaga tanah itu, tanah ulayat itu. Dia nahatok magabehepeng kan gitu. Karena sekali lagi konsumerisme di kalangan orang Batak luar biasa. Kon agak rarat sautik pakatayokon, filosofi orang Batak pun sudah menjadi yang sifatnya sebetulnya ini bisa beda, tapi nggak usah kita bahas perbedaannya. Asangapon, Hagabeon, Hamorao, Ninna. Hanya itu orang Batak yang dianggap berhasil. Jadi artinya dengan cara apapun dia akan lakukan, termasuk menggadis sultana. Dia tidak peduli karena dia udah di Pangaratoan di mana. Yang penting dapat uang dulu lah kan gitu ya. Nah, jadi ahamusena kinan sianamang tapu bolon nakin perbekasi ya kan. Ada pendapat ahli, itulah Profesor Rosnidar tadi yang mengatakan ini pendapat. Dia guru besar hukum adat di Universitas Sumatera Utara. Dia ikut webinar kita 2 minggu yang lalu mengenai hak ulayat. Dia punya pendapat. Dia bilang, kalian jangan bicara mengenai hak ulayat kalau nggak tinggal di hutan itu lagi. Itu suatu pendapat ilmiah dari seorang guru besar. Bisa saja dia salah. Tetapi jangan lupa pendapat seperti itu sudah mulai ada menguat di tengah-tengah kita. Ya kan? Soalnya undang-undang mengenai undang-undang desa. Sudah ada definisi hak ulayat dan sebagainya. Undang-undang desa itu adalah undang-undang yang sifatnya umum. Itu harus ada peraturan pelaksanaannya. Betul dia jelaskan definisi hak ulayat. Tapi bagaimana menjaga hak ulayat itu, bagaimana menyelesaikan sengketa hak ulayat, tak dijelaskan di situ. Saya termasuk mengkritik diri saya sendiri. Nah, gudang kita ahli hukum, akasi boto surat sudah ditangani, pertibion.
Pak Jokowi pun ditangani, tapi mengurus tanahnya pun nggak bisa. Ngama gobe tanona, hanya cerita itu. Itanok tanona, tanyopung umay sa tagihamu amang do ina. Nggak ada lagi tanah itu. Tujuh do laut tanoi. Nangis kita. HP gudang ni ahli hukum. Cicinna belga-belga. Itu cicinna sada jari. Tapi apa yang kita lakukan untuk hutan kita itu? Jangan dong, be. Babola dok kepeng tas sa tagihamu amang do inang. Belilah tanah nyupung tay asumulak mesti itu kita. Tuhor. Songon hami ada uang sedikit waktu itu, bah. Hona tuhor nama. Alana tua-tuai saya tidak malu mengatakan tiki mangaratu na jolo 50 tahun yang lalu ke Jakarta, digadeho di mana tanoi. Padahal hukum adat mengatakan gadai itu ada batasnya. Opo apa sampai 100 tahun dia pegang. Enggak ada. Tubusamu dan ada kepeng unang jago-jago kamu katanya. Padahal gadai itu adalah untuk jangka waktu tertentu. Jadi ngarudut. Saya berharap ada ahli hukum adat Batak yang betul-betul mendalami, menjiwai itu hak ulayat ini. Iya kan, bang aku dok nakinan gabi buru namanya berkuasa di sada huta. Alah halakido nak rajin na jolo. 3 generasi yang lalu halakido yang mengolah huta akan tua-tua raja huta, akan bius segala macam, dia tidak peduli. Dia berpikir tanok kudon. Ya, udah kayak Raja Lenong dia. Pokoknya tanah saya. Nggak sadar dia keburungan lamalo udah disertifikatkan tanah itu. Jadi sekali lagi katakanlah pendapatku ini hanya memprovokasi kita sude supaya semakin terbuka pikiran kita apa yang terjadi di Hutatna Karingot hak ulayat. Mau lihat ya, harus mah. Baik madu. Daftar BG suaramu. Oh, oke, Dr. HP Panggabean, ada beberapa pertanyaan perlu ditanggapi. Aman? Oke, udah di-unmute, Iya, halo. Ya, oke. Ya, udah Mang. Mau sih. Halo Mang. Baik. Kamu kadongan molo tanah ulayat harus dipahami. Di Tanah Batak sampai sekarang praktis belum ada sertifikasinya. Perda Kabupaten P praktis belum ada mengenai tanah wilayah. Molo adok tanah wilayah ikut desa ada do sistem pemerintahan. Jadi ngapa dipangau do Bupati Dairi, do Bupati Tarudung. Tidak nasida mah menunjuk kepala desa dan melalui lembaga adat. Ayarong berhurua masyarakat adat ini. Jadi nasong berhurua tanah wilayah itu. Akhirnya berbeda itu ke nadi hutong. Berarti mereka tidak memahami undang-undang desa. Mulai itu kon anak rato tidak berhak tanah wilayah. Unang ulu kita anak rato mengakui. Tolong dicatat putusan MK nomor 128 PP 2005 ditentukan bahwa asal usul sudah anak rato bebas tanpa tinggal di kampung desanya untuk menjadi dipilih dan memilih perangkat desa. Ulangi, putusan MK 120 tahun 2005 anak rantau sesuai dengan asal usul, maka mereka tanpa tinggal 1 hari pun domisili di Bonapasubit berhak untuk dipilih dan memilih perangkat desa. Nah, perkembangan. Jadi aladarun Perda Kabupaten mengenai tanah wilayah di Hutamuro, Hutanami, nama samanya tong iga distano. Jadi masalah di kawasan Danau Toba akan meledak. Minta maaf, sudah pernah kasat sini halai Sunten Manurung. Halahi ama Martino dulu. Jadi sianu berade, Pak na abang ade berani menjual. Behadu akibat hukumnya no. Jadi saksi ahli di sini. Saksi ahli dotong. Bupati Ngok Mahakim.
bahwa kalaupun belum ada sertifikat tanah wilayah, maka penjualan tanah itu tidak sah. Tapi jalan keluarnya jadi hak pakai ini. Jadi ngalak Cina manuhur tanah mar 2 hektar. 2 hektar di daerah PDT. Cina betul nih bereng mana rona mah wisatawan itu pemain. Kompartusi mengenai warisan. Ekonomi tanah ratu harus paham tanah wilayah hak komunal bahwa alih-alihku Emeritus Uskup Agung Sinaga Ansentius madok mulai hati dotu awal aku pasti ingat tanah wilayah itu tulang tanah kulit-kulitnya fungulo dan gue garis musuh penggabean apalagi itu Cina mau tungadok sertifikat individual tanah di Samosir boy meminjam PPN di bank boy menjual ikut tuh marga Sinaga mulai dengan mama sangat minggu mau bonus-bonusan kalau kalimat muna subuh menjual tanah akhirnya manuh nama sertifikatnya tidak nina jadi kelemahannya adalah dulu pertama Kuria sangat tidak menaruh perhatian hukum adat. Ya. Lalu nomor 2 pemerintah kabupaten, Mbak Bupati mana, adanya undang-undang desa. Do karya mengamino di Medan do gubernur mau pasatami surah alani si corona nang rameret ban itu dia masoni Lampung masyarakat adat di hutan tadi KDT nah tiga itu nade salah kainat sai bukaya ka uloh mantarna ada dianggap tentara membantu mengawal pembangunan jalan kolonial baru TNI kolonial baru pemerintah kolonial baru penanggo berunding jadi molonga dong tanah wilayah PAD ini desa menoni kamu kadongan molotunga rupe pembagian warisan anak buru Ima pause yang tanogonogu ini deh. Misalnya di Jakarta, sono gini. Kamu kadongan ngepiga-piga perkara kuadopi di Jakarta. Tak pudok mergana. Jadi tulu nasi tidak bersaudara. Sekarang boru, kedua bawa petulun boru. Punya bensin dohot apotek. Meninggal bapak diduga itu sekarang ini metone. Dia sudah matu hakim, ikon merapuk dengan dalihan dulu tulangna. Ada kubigi, nyo baru sekarang itu donado pature ke bisnis apotek do pom bensin. Jadi alai ikut tangan mengidu itu rudo tangan mengidu di halak batak. Ya sangat do terus perkaliannya merdame na sida merdame. Alana dang bui boru menuntut hak. Ala itu tuh alana gono gini do hupasingo na sida. Wajar do holai ni kutu anak itu nasi bawai ata adong dapo ibotom. Pola non ba jabu pinukani babam dang bui itu tulai mi kehelani bapa di hode. Ala yang go perusahaan ini, ala yang dibuka doh di itu membuka balean. Nyan di balik layari ada bu itu non datok tu suamina. Jadi jangan rum di bote mana seberena. Terima membeka susu di keluarga itu kialai bahudok merupani ala doh di mana mendirikan unang melalui pengadilan ala mengharap tulang. Margani pak mamakmu manyan pada mehok kamu asa bagi kamu artai nikrupani baik jadi hak wanita atas gono gini terbatas dok
Ngahu tulis buku bahwa silian-liani bahwa tong masilian-lian. Jadi mularong nang di hutamu di Samosir manopang helam ditinggal hukudai ba ikamula doktor tanwe tu si hula-hula na mula. Ay mulai do tano pause yang ay na jono tuhau mai do tong dilean nyona pakai helana memang nena. Jadi molodang dikuasai di AHB ba mula ma misalnya itu si itu anak. Baik. Lalu tabahono kuma misalnya saudi naik ada pertanyaan khusus. Marga Siregar ate. Perlu do hitahan rato suatu nasalao holang pemerintah daw. Masyarakat adat perlu menurut undang desa menjadi anggota Satker melalui SK Bupati Dononi minimal 25 menurut paham saya. 5 se-Jakarta, 5 se-Medan, 5 se-Kabupaten, 10 se-Kota. Minimal 20-25 mas Satker na patong-tong lembaga desa ini. Iya. Jadi diaspora di Satker na satu yang Oke, Amang Dian, unmute Mang, unmute Amang. Oh, kena. Halo. Mohon maaf Amang. Dokter Begade. Dokter Panggabean di oh iya gangguan kelihatannya. Dokter Panggabean, coba di unmute lagi Amang. Oh iya jadi sudah coba dari. Oh iya, okay. Silakan. Oke. Iya kami. Terus demikian. Oke, Mang. Nah, jadi mau lihat tema di Dokter Mang Panggabean, Bang Salmon Sihite, andakin dong mengenai sertifikat di Sipisur. Aing gato menotu PTWN secara notaris, Bang Salmon, mohon ditanggapi itu tadi. Mau lihat teh. Unmute dulu, Bang. Unmute. Di unmute, Bang, belum. Belum, Bang. Belum dibuka, Bang. Belum dibuka itu. Lagi. Oke. Udah? Ya. Udah. Kedengaran. Langsung, Bang. Oke. Ini berkaitan dengan profesi kami maju sebagai kaki tangan daripada BPN dalam hal pendaftaran atas tanah ya. Yang untuk pertanyaan atas nama Amang Tapu Bolon Sen Bekasi Dohot Patah Siregar ya. Nah kini dokon Amang Tapu Bolon itu dulu dia dapat hak ulayat dari orang tuanya di Sidikalang. Wah, ini berarti bukan hak ulayat lagi kalau udah individual ya. Kalau dia bekas tanah hak ulayat itu udah di individual artinya beralih ke tanah negara. Di BPN, kalau di DPPN itu nanti ada satu syarat untuk pendaftaran itu, ada pengukuran, ada plotting, ada daftar riwayat tanah itu. Daftar riwayat tanah itu harus jelas kronologisnya. Kronologis itu, tanah itu berasal dari mana, penguasaannya kapan, siapa pemiliknya, dan telah dikuasai berapa lama, batas-batasnya siapa. Ini adalah syarat formil yang diminta oleh BPN dalam hal pendaftaran. Kalau di situ kronologis tanah udah jelas di situ, orang BPN menerbitkan sertifikat. Mereka hanya mengacu kepada syarat-syarat untuk pendaftaran tanah sebagaimana diuraikan dalam PP 24 tahun 1997. Jadi mungkin terbit sertifikat bukan sertifikat bekas, bukan tanah ulayat kalau menurut saya ya, Amang Tapu Bolon, bahwa di Bekasi di Sidikalang yang menerbitkan sertifikat di situ tidak ada di situ tertera atau terlihat di situ riwayat tanah ulayat. Kalau ada itu mungkin sertifikat tidak dijadikan. Disinilah ada yang dikatakan apakah ada penyimpangan hukum di situ dalam hal mengajukan permohonan itu. Jadi terbit sertifikat mengenai
resiko atau yang timbul nanti ada gugatan dari yang lain terhadap sertifikat itu bisa-bisa saja, walau itu udah keluar sertifikat. Mengenai bahasa terbit sertifikat, sedangkan hak ulayat kan tidak bisa, itu jelas. Tanah ulayat tidak bisa diperjualbelikan dan bukan menjadi objek pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Itu sangat jelas. Dalam undang-undang itu sangat jelas. Tapi ada mungkin istilahnya penyimpangan hukum atau ya secara administrasi ya dibuatlah. Pertama diukur dulu. Plotting. Oke, ini. Batas-batasnya di mana? Siapa pemiliknya? Siapa tetangganya? Penguasaannya berapa lama, bagaimana kronologis tanahnya, itu ada. Itulah lampiran yang diberikan ke BPN. Ditambah lagi dengan subjeknya, siapa pemohonnya. Itulah yang dasar BPN untuk menerbitkan sertifikat, memberikan hak kepada pemohon. Untuk yang di Amang Patas Siregar, yang di Sipisur, ada tanah ulayat itu sudah dibagi-bagi segala macam. Tanah ulayat itu mungkin sudah berubah, bukan nggak ada lagi peradilan adat di sana. Karena tadi kan udah jelas kita garis bawahi, tanah wilayah tidak bisa diperjualbelikan. Itu tanah milik bersama, dikelola bersama, dan untuk mencari penghasilan di situ. Kalau udah dibagi-bagi itu bukan tanah ulayat lagi. Berarti di situ udah berubah haknya. Status tanah ulayat tadi udah menjadi tanah negara. Tanah negara dimohonkanlah sertifikat di sana. Itu makanya ada pembagian-pembagian juga seperti yang dikatakan sama Amang Pak Panggabean tadi. Ya nanti ada bom waktu itu. Suatu saat ada gugatan, itu kan tadi kan udah dibilang ada. Kalau si Profesor Rusdino bilang, Anda itu udah merantau, nggak ada lagi mikirkan hak ulayat. Itu seorang profesor mengatakan kan. Tapi ada juga pemikiran yang mengatakan tanah yang dari kampung juga bisa nanti dia memperjuangkan hak-haknya di sana. Karena orang kampung opungnya, udahnya, abangnya juga tidak ngerti hukum di sana. Dia bisa untuk menuntut keadilan, kan bisa aja kayak gitu. Artinya konflik-konflik itu sangat terbuka. Konflik terbuka terhadap masyarakat ini. Itu yang kita katakan itu tadi dari awal sudah saya bilang. Ini akan bisa timbul konflik horizontal. Bukan konflik dengan pemerintah sendiri, dengan konflik horizontal. Kenapa saya bilang? Ada juga dari elemen masyarakat tidak mengharapkan itu sertifikat. Sekarang ada permohonan sertifikat untuk mensertifikatkan seluruhnya. Gitu loh. Kalau itu disertifikatkan, hak ulayat itu akan hilang. Seseorang akan menjual tanahnya, dia udah ada karena dia udah pegang hak milik, dia berhak untuk menjual, melepaskan hak-hak tersebut terhadap orang lain. Orang lain juga bisa berhak untuk membelinya, kan gitu. Itu undang-undang yang mengatakan gitu loh. Bukan karena harusnya sebagainya gitu loh. Kalau dia tanah ulayat, tadi juga udah kalau nggak salah dari depan juga ada pertanyaan, investor itu sangat sulit untuk menginvestasinya di sana di Tanah Batak. Karena apa? Tidak tahu tanah itu tanah ulayat atau tidak. Sementara ini timbul lagi, ada tanah ulayat tapi disertifikatkan gitu loh. Inilah jadi persoalan-persoalan hukum, permasalahan yang timbul di masyarakat seperti yang dikatakan sama Abang Tommy tadi. Inilah tuamu amanami do inanami, pola pikir ini bagaimana kita memprotek ini supaya tanah kita itu jangan sampai kita nanti ngontrak di sana semua. Ya, suatu saat kita akan kembali ke Wonosobo, tidak ada lagi. Saya contohnya nih, saya kebetulan saya ada tanah saya di sana. Saya bilang, satu jengkal juga tanah tidak boleh dijual. Walaupun kalau untuk mencari pencaharian, saya bisa di pengarantauan, tapi saya serahkan itu sama saudara saya, Ulen atau Dua Mangsuni, dengan syarat sebado suratnya. Saya bikin surat, tanah-tanah yang terletak di A, di B, di C, di D, itu bisa dikuasai, diusahai oleh anak atau sudeson, cuman tidak boleh dilepaskan kepada siapapun. Itu ditandatangan kami bersama. Saya buatkan itu. Tujuan saya, ya suatu saat dia nggak mensertifikatkan lagi. Bahkan sekarang juga ada beberapa tanah itu yang saya ambil di Putuor di sana, Saudik. Saya sertifikatkan itu. Dan itu saya kasih untuk dikelola sama dia dengan syarat jangan dijual lagi gitu. Tujuan saya sebenarnya hanya memprotek supaya jangan ada lagi. Soalnya udah nggak orang Jakarta menurut taruh di sana. Akhirnya ya
Kita beli tanah sebenarnya untuk melindungi tanah kita juga gitu loh. Seperti yang dikatakan Bang Tommy, kalau kita mau ngambil tanah nenek moyang kita itu, ya ada di kita beli aja, berarti kembali lagi sama kita gitu loh. Itulah sebenarnya opsi yang kita ambil sekarang itu jalan pintas kan. Tapi kalau jalan permanen nanti ya itu harus kita buat lembaga desa itu. Sekarang timbul lagi, kalau kita bikin satu lembaga masyarakat adat tadi sesuai undang-undang desa. Nanti siapa situ, ini kan LSM juga gitu. Apakah LSM juga gitu loh. Sekarang siapa pengurusnya? Toh orang-orang juga gitu loh. Apakah kita kan pengurus di sana juga? Pola pikir, mau nggak masyarakat itu nanti seperti memperjuangkan lagi? Apalagi yang kita perjuangkan? Apakah tanah adat desa itu masih ada? Sekarang kita inventarisir dulu di Tanah Batok lah khususnya. Mana saja desa atau wilayah merupakan tanah wilayah yang merasa ya, hanya sedikit aja. Ya, ini sekarang tanah wilayah itu udah tanda kutip gitu loh. Tanah wilayah ya seolah-olah bukan punya hak masyarakat bersama lagi ya, punya opini siaha, punya opini sini. Waduh, ini di Humbang sendiri udah ada persoalan itu timbul. Itu ada di Duluk Sipalaki juga ada. Di Siantar tanah Silampuyang itu Raja Siantar segala macam itu ada di tanah Silampuyang itu. Dulu juga kebetulan saya ikut di sana. HGU kelapa sawit di situ di tengah pada saat kami peninjauan lokasi ke lapangan itu, pada saat sidang lapangan, di tengah HGU itu ada tambak. Tapi di tambak itu ada, di atas tambak itu ada HGU PTP 4. Itu jelas, nyata. Itu nyata-nyata gitu loh. Apakah itu dulu tanah wilayah di HGU kan? Ada tambak lagi di situ. Sampai sekarang nggak ada penyelesaiannya. Itu persoalan-persoalannya. Karena apa? Tidak ada lembaga yang benar-benar fight gitu loh untuk menyelesaikan. Kalau negara kan tadi saya bilang, di undang-undang itu kayak golong ria-ria itu bisa jadi. Karena kenyataan di lapangan yang kita pegang itu, ya saya sebagai notaris, kalau ada pemohon, saya mau bikin sertifikat, oke, mana plottingnya, daftar riwayat tanah ini segala macam, secara formilnya saya serahkan ke BPN. BPN pasti mengabulkan itu. Karena di situ nggak ada kronologisnya, bekas tanah wilayah, atau ini ada tanah wilayah. Tanah wilayah udah otomatis nggak bisa dibagi. Orang BPN nggak bakalan mengajukan itu, nggak bakal mengabulkan sertifikat. Itulah mungkin yang paling kena kepada profesi kita mengenai jawaban tadi ke Pak Amang Tapu Bolon sama Pak Siregar. Sekarang saya kembalikan kepada moderator lah. Mau lihat menarik pemaparan dari Bang Salmon. Tapi begini Bang, kadang-kadang Abang tadi sudah bilang pulang kita merantau beli tanah ke sana. Tapi beli tanah di kampung kita perbanyak untuk warisan nantinya. Tapi musim pandemi ini pernah saya dengar, nggak tahu apa Bang Tommy pernah bilang itu pulang ke kampung bukannya membeli tanah tapi membawa meter. Nah itu sebenarnya bukan kita mau bahas itu. Tapi sebelum nanti saya ada mau kesempatan. Masih saya beri kesempatan 2 penanya. Setelah 2 penanya nanti saya beri kesempatan mulai dari tadi on air kita ini ada Profesor Adel Manurung. Nanti saya berikan ya Abang Profesor ya. Setelah 2 penanya ini saya beri kesempatan 2 penanya lagi. Halo. Mau lihat ya? Oke. Sian. Isi dong. Oh. Bapak Tua Jaguntur. Halo. Oke. Singkat. Jadi mau lihat tema di haturangan ni kita saluhuna terlumowi sian Amang Dr. HP Panggabean sian Abang Salmon Sihite do Tommy Sihotang. Jadi mau taida do sebetulnya ahana tahatayon sebagai apalah kita bilang. Karena memang di dalam formil undang-undangnya itu sudah ada. Contoh di Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 di pasal 3 jelas dikatakan di situ sepanjang masih diakui hukum masyarakat adat itu, sepanjang masih diakui ada hak ulayat itu. Hak ulayat itu dibuktikan dengan apa? Dengan yang mengurusi itu masyarakat hukum adat atau kepala adat. Adi Batak sendiri di kita itu apakah masih ada? Ya. Jadi oke, Bapak Tua sudah berarti masih berkaitan dari yang pernyataan tadi pertama ya? Ya. Masih ada? Nah, satu lagi. Oke. Ini ya, karena di dalam hukum formilnya di Permenak, Peraturan Menteri Agraria sudah dijelaskan tata cara perolehan tanah.
dianggaplah hak ulayat ini bekas tanah ulayat menjadi tanah negara. Itulah yang dimiliki oleh yang membuat atau yang memohon untuk menjadi pemilik hak milik masalah tanah itu. Jadi ini sekarang yang kita permasalahkan. Bagaimana kita mengendalikan ini supaya di masyarakat hukum adat Batak itu ini terhindar. Jadi kita bisa memang benar-benar pemilik tanah di tanah Batak. Oke, Jadi poinnya ya Bapak Tua, berarti kita harus tegakkan itu. Jangan sampai tanah ulayat itu diambil alih negara dan disertifikatkan. Itu poinnya ya. Yang kedua, masih ada yang kedua. Oke. Nah, tapi yang jelas yang mengurus hak ulayat ini sudah tidak ada lagi yang namanya masyarakat hukum adat atau kepala adat. Jadi dianggaplah ini menjadi hak tanah bekas tanah hak ulayat menjadi tanah negara. Jadi siapapun pemilik pemohon jadi dimasukkanlah itu ke peraturan Menteri Agraria tahun 1999. Itu namanya oleh kita jadikan ini sudah bentuk formil. Siap. Melete. Satu lagi sebelum ke Profesor Adel Manurung ya. Satu lagi masih ada? Maaf kalau boleh, Bang. Oke. Dari Saya. mana? Halo. Siapa Mang? Ayo Mang, siapa Mang? Langsung Mang. Saya Josmar Manulang, berdomisili di Medan. Oke. Terima kasih. Perjuru Sahali mulai itu amat moderator untuk songoni nang tu sude akap bicara nang tua-tua lain. Olan na wihuton mulai sian dibuka nakin bahwasannya memang permasalahan masalah tanah wilayah dan waris. Semua yang dibicarakan adalah persoalan. Nah, jadi berarti tabo turun di boto ke damang dainang naung pasti na ahli, termasuk Abang Tommy, Abang Salmon, nungai boto sudina bahkan mungkin amata moderator pengibut persoalan masalah tanah wilayah. Jadi molo songon menurut tahu molo nunga do tabo do persoalan ahad berarti tinggal mengalului kita buha do carana ahad do nalau sifatu kota nalau membangun asa unang gabe kita halak Batak hatuban di hutan sendiri. Nah, jadi ya bisa saja jadi memang songonan itu nih amata moderator nanti di masa COVID adong pangarato mula membom meter ala ni keadaan. Nah, itu juga akan ya kita halak Batak manang na adong di Bunapasugid buasa gabi olo majual manang tanah warisan manang gabi so jelas tanah wilayah itu memang alana dihita halak tak Batak utamana ya tunggu dang dupi jalabalga dupi hotelon jadi ya ada ribada aurwalina jadi disima oke jadi iman nabuin paling ada pertanyaan ya Amang pertanyaan na paling dan pertanyaan sebenarnya mau songon saran do mbak nunga taboto aha do persoalan nunga diboto ke para ahli gudang dolak kita para ahli di bidang pertanahan dan hukum. Nah saudari aha do bayan cara bayan yang pedamang iba sa tabayan diskusion nate Amang Josmar mau lihat jadi salah ya Mang sada poin ni pangido tu moderator ala na tunggudang do peserta ni webinaron boy matong biawain sada poin sada kesempatan untuk satu orang mau lihat lo mah ono puluhan kita sonari ya kurang lupa yang masuk kubarang jadi nakit kuliah kesempatan tuh Amang Profesor Adel Manurung masih adakah Amang Profesor silakan saya masih ada oh ya silakan Amang silakan saya cuman nggak tahu persis itu saya dengarin tadi Bang
Pak Tommy ya, Bang Tommy, saya dengar yang lain, saya dengarin guru besar yang saya hormati, Pak Panggabean, ya saya melihat jalan panjang yang kita kerjakan masih panjang ini. Ya, panjang sekali saya melihatnya. Saya di kami aja, saya buka aja lah, saya Ketua Mandrung Indonesia. Karena soal tanah, ada yang marung kelompok untuk supaya mereka menuntut supaya jangan aku ketua, hal seperti gitulah. Ini sampai hal seperti itu kejadiannya gitu loh. Jadi saya melihat ini jalan panjang yang terjadi kan. Sebagai orang Batak kita juga masih harus ya bersatulah kita untuk merapikannya gitu kalau boleh. Jangan saling kita menekan sama yang lain gitu. Nah, karena di antara kita juga ada yang merasa kenapa orang lain yang masuk, kenapa enggak saya gitu loh. Jadi saya melihat apa yang diomongin Bang Tommy dan Bang HP sama guru besar saya yang namanya Pak HP, Prof HP Panggabean, kita masih panjang, masih harus berulang lah. Jadi kita kalau boleh masih ada lagi diskusi-diskusi lainnya supaya ini bisa kita tuntaskan satu hal apa yang kita buat. Kalau dengan begini satu kali ini saya lihat nggak rampung ini. Mantap, Profesor, mantap. Jadi nggak rampung saya lihatnya. Jadi saya berharap ya teman-teman yang punya ilmu bersatulah, bergabung, kasih ide bagaimana. Bila perlu seperti yang bilang Bang Tommy tadi, test case aja. Satu kali orang masukin ke pengadilan. Gugat aja dia dulu sekali. Gugat sana, gugat sini gitu kan. Bayangkan bukan saya benci sama Cina, saya juga dibesarkan Cina. Ya mereka yang lihai melihat situasi peluang tanah kosong, ya kan mereka beli di elek-elek lah itu yang di kampung yang mau menjualnya kan, gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita lihat sendiri. Kalau boleh kita gugat dulu sekali kan, gitu siapa gitu, sampai kemana hakimnya mau kemana membawanya kan gitu. Harus berani kita menggugatnya, ya kan. Paling-paling kan satu gugatan berapa gugatan 15 juta katanya kan. Kumpul satu ke marga tuh menggugatnya gitu loh. Saya lagi berpikir tentang begitu nih sekarang. Karena saya melihat kalau nggak digituin kita nggak bakal ada pemecahannya, harus ada jurisprudensinya kan begitu. Yang nggak gitu Bang Tommy? Kan gitu, harus ada jurisprudensinya baru kita ketahuan. Nah, itulah pendapat saya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik bahwa masih panjang yang mau kita kerjain. Jadi masih perlu lagi kita buat diskusi. Bukan hanya diskusi, tapi diskusi dari satu diskusi ke diskusi berikutnya harus ada catatannya. Story-nya, ceritanya sangat panjang. Jadi kalau gini saya lihat ini Pak Albinus Manulang harus membuat catatan nih. Siap. Sampai semuanya gitu. Itu dari saya Malate Godang. Mohon maaf saya nggak banyak cerita, saya dengerin aja gitu. Tapi saya pikir kita harus Malate Godang emang aku dikasih kesempatan ngomong. Oke, Prof. Jadi webinar kita ini sudah direkam juga ya dengan YouTube. Nah, itu live sekarang juga. Jadi nanti bisa kita kembali ingat apa yang kita bicarakan, dan juga di catatan-catatan notulennya ada. Kebetulan ada notulen muda kita di sini, Bernardo Sinambela. Nah, siap untuk nanti memaparkan itu. Masih ada dua tamu yang masih ingin saya dengar suaranya. Ada Abang Aslin Sihite dari Kuningan sana gitulah ya. Terus nomor 2 Ahon, tamu kehormatan yang sengaja saya undang ini, Abang Boru Profesor Benny Tunggul. Benny Tunggul masih adakah? Jadi siapa duluan ini yang mau memberikan semacam apalah istilahnya, atau kritik atau saran? Apakah Profesor Benny Tunggul masih sudah bersedia atau Abang Aslin Sihite? Mardosiro mamu Isma Perjolo. Ya ada Prof Benny Tunggul, silakan, Bang Guru. Yang lain aja karena saya hanya nonton aja dulu lah. Oh nanti ya, tapi nanti ada kesempatan ya, Bang Guru ya. Oke, Bang Aslin Sihite, ada? Oke, kalau tidak ada kita buka. Ya, Bang Ader ya. Halo ya, silakan. Ada Bang Ader Naibaho. Silakan. Horas akka komando kombinasi salut. Jadi malah dihami di adong SK Menteri Kehutanan nomor 5 Pitusia tahun 2010. SK Menteri Kehutanan nomor 2000
Mapitusia di urusan Pulau Apat tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara. Seluas 3 juta, kurang lebih 3 juta hektar. Ada 5 kawasan. Kawasan yang terbesar adalah kawasan hutan lindung seluas 1,2 juta hektar, termasuk mah hutan Nami. Desa Nami, Namarkuar Tanjung Bunga, Huta Rodang Hutan, kira-kira penduduknya 250 kakak, jala dung kaluar 2014 dan topi memahami demo tukat turun di DPRD bahwa tadinya tanah bersama tanah ulayat diambil alih menjadi hutan lindung oleh pemerintah. Sekarang upaya dilakukan kami demo matu DPRD asa di skip dengan perda. Nakin hubisnya nabang para niwatomi adong coba samosir nakia mengeluarkan perda. Jadi sedang pergumulan sebenarnya antara masyarakat dak sude masyarakat kebetulan Honahan Namarkuar di Tanjung Muaon di pinggir jalan raya pintu masuk melalui darat masuk ke Samosir ima Utanani. Jadi hurang masuk logika gabi boy masuk hak ulayati gabi mago alani SK Menteri Perhubungan Kehutanan nomor 5 Pitusia. Mungkin boy dicatat amang admini mohon izin bisa dipelajari untuk menjadi masukan ke tanah. Mungkin di Sumatera Utara banyak alana seluas 7 juta kurang lebih 7 juta hektar dia sekali tertulis. Jadi Saunari memang sedang berjuang DPRD dan pemerintah Samosir mengeluarkan suatu perda untuk mengembalikan statusnya mengenai tanah ulayat. Kemudian suku-sukun namangihut amang tu itu ahli hukum bahasa boleh terjadi gugat menggugat di antara masyarakat di tanah ulayati. Alai kadang-kadang bahkan moloso wado kedudukan nina ginugat langsung kami mengalami bahwa kami memiliki disulut bahasa Belanda. Imani urokna dan tiup nami tunggali huta. Alai digugat dibatalkan oleh pengadilan disuluiti. Sehingga Saunari lagi ke Mahkamah Agung, pembatalan ini di tingkat pengadilan pertama, baru tingkat pengadilan kedua, baru ke Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung tak kebutuhan juga nang putus manangga. Alana disuluiti bertulis Belanda tahun 1904 dibatalkan oleh pengadilan. Jadi semua ini amang mengidu pendapat pendapat ahli-ahli hukum, terutama tuh amang Siti. Mau lihat ya bang, Horos mah? Mau lihat ya mah dia bang Ader Naibahor sejak awal sampai sekarang masih tetap dengan usia yang sudah agak ujur ya bang ya. Jadi ya bang Ader Naibaho ini abang dari Bang Josmar Naibaho kebetulan hari ini bisa ikut. Abang dari Abang Renaldi Naibaho anggota DPRD Kupang Kasundutan. Abang Tumur Naibaho Koperasi Makmur Mandiri. Mau lihat ya, Amang? Langsung mari ditanggapi ya teh. Manang na Bang Tommy atau Bang Salmon atau Dr. HP Panggabean. Ada tadi pernyataan dari Profesor Manurung ya, atau siapa yang duluan? Silakan. Akulah duluan ya. Oke, Bang Tommy, silakan. Jadi naperjolo nakin amang Jesmar Manulang. Persoalan kita sudah tahu kan gitu. Jadi itu sifatnya diskusi. Kita himpun masalah apa yang ada, baru kita sepakati bahwa ini berguna pada satu hal, mengingatkan kita bahwa ada masalah yang sangat krusial mengenai hak ulayat. Kalau enggak kita mulai ini, memang asli hilang tanah kita itu semua. Tapi minimal diskusi kita ini mulai menggugah kesadaran, ngalalap kami HP di perlalapan. Song kami margasi hotang, nggak ada lagi, golok nama isi, nggak ada cerita. Jadi bagaimana cara mengatur ini? Ini diskusi kita. Jadi nggak usah khawatir Mang Jesmar Manulang, kita
inventarisasi persoalannya, baru kita kasih jalan keluarnya. Terus Amang Profesor Adler Manurung, sepanjang saya tahu Amang ini adalah ahli properti ini. Jadi bolo tano do persoalan tano sebentar disikat Amang Profesor ini. Nah udah songonon, ilmunya Amang ini dahsyat ini sudah dikatakan di Tanah Batu. Ya kan, saya kenal juga Amang Profesor Adler Manurung ini. Gadong ada masalah properti, beliau ini selalu muncul. Siapa lagi? Amang Adler Neibao, ya kan ya. Saya terus terang tidak bisa melihat apa dasar hukum Menteri Kehutanan. Agak terputus-putus Bang Tommy, dekatkan dikit. Dekatkan. Yang memiliki hak ulayat atau apapun. Agak terputus Bang. Karena secara struktur dia apa yang kekuasaan apa tadi? Memang udah waktunya kita, hak kita di pengadilan, kita uji coba supaya mengerti bahwa ada masalah yang sangat mendesak. Bang Tommy, coba kameranya aja ditutup dulu. Agak ada gangguan di situ. Kamera itu ditutup aja biar suara karena ya. Oke, udah terputus dari Bang Tommy ya. Halo. Ya, silakan Bang. Ya. Nah, jadi soalnya dokter nih halak coba magu pusuk nakinan. Dakku boto ahalanan teknologion, magu tiba-tiba hilang suara dan sebagainya. Siapa magu done pusuk itu? Kita bahwa ada masalah yang sangat mendesak Nuaingon. Kalau saya pun bicara mengenai hak ulayat ini bukan berarti saya sudah ahli segala-galanya. Videonya dimatiin aja Bang. Suara pengaruh gitu. Halo Bang. Kita bersutung sedangkan yang tule masalah ini. Ngahudok naknya pusaku tinggi. Las so jadi. Nah atau Bima katanya. Jadi polo. Jadi buat apa ya non? Ini oh nggak jelas ya. Oke. Ada gangguan. Siapa duluan? Apa Dokter HP Panggabean ya, Abang? Oh masih belum dibuka, masih mute, Abang Dokter, di unmute dulu. Oke, saya coba dari sini. Nggak bisa ya. Masih belum kedengaran Abang Dokter Panggabean? Iya, saya coba dari sini ya. Oke. Jadi masalah siendongan itu lunak ini menurung do nebau. Eksistensi tanah ulayat bida pertanyaan muna. Kamu kadongan ngadong undang-undang desa lain dan dikesampingkan ke bupati itu. Behado hita masyarakat hukum adat dari Rato. Untuk ini hira aro pendapat tu bahwa ikut tatu si jotong ahado kriteria ni tanah ulayat. Manang ahado artinya tanah ulayat. Tanah ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat maudat yang merupakan lahan hidup warganya. Itu penguluan nilai hutai. Baik. Jadi kriterianya saya kupasing tadi tanah ulayat di pertama ikonadong lembaga desa. Untuk itu perlu tanah Rato diaspora menjadi anggota Satker Martabe.
Satkeron melalui LABS, marga, ke marga Manurung, Penggabean dan lain-lain dari Emputan Tular. Tausulhum Bupati Tarutung, Romahamu 200 masyarakat adat nasian kota nanengolo pature hutana hulepe mangan asa merapo asa tahata tanah ulayak munai nganin mana. Jadi terwakun sudah nong bupati soni dohonun na alayala dangadong perhatian ni kita pangarato pature huta gabe belos. Jadi perlu satker martabe itu perlu SK ni bupati di. Dari wilayah nomor sana kriterianya tanah ulayat perlu lembaga adat, ada peranata hukum adat, tunggu ada sertifikasi. Untuk sertifikasi kita anak ratu lo nama memfasilitasi minimal 10 juta berhitung aku. Sada desa. Sada desa mar 200 kakame. Itu. Lalu perlu mah kita mendesak peradilan adat. Jadi satu hari nanti kami sih merabok doa kami di Roma menggolok apa daruk kamu narok. Perlu doa karena memikiri tanah itu mendapat kami ke rumah udatara menang kerabat. Lima pembicaraan mengenai eksistensi tanah wilayah tidak lepas dari bantuan hita anak rato. Khusus dohonok kutu hita anak rato perlu hita tong biaya sendiri. Membiayai manusia minimal 2000 meter sedia honok tanah di hutai gabe katur ni kepala desa. Maksada tok sa tao di jalo hepeng tapi katurno 4 meter to. Jadi asa dihargai sini hutai ita marasam desa 5 juta piso-piso molo tabang itu di hutan 2000 meter. Ya. Piso-piso di 2000 meter 5 juta. Baik. Khusus tekanang perkara noy kamu nakadoan nakamarga bersedia do jadi saksi ahli. Alai itadak kadoan hakim rupanya jadi 4 orang ada penerbit buku hukum adat dohonon. Ba Kudok mah tuh ada kesombongan. Hira 10%, 10 dah, tak 100. 10% perkara mulai saksi ahli munang don munang. Ya, jadi ya juga kamu mau saksi ahli, gitu. Gitu. Jadi perlu kita mengusahakan mengisi kriteria ini. Tanah wilayah do kriteria ini desa adat. Jadi pertama, utama sudah kita menjadi anggota satker. Jadi merabok kita asa terutama KDT anggota ngaruh kita pangaratan menolong. Nomor badai yang nulis kebidang masyarakat be. Dungi dan paling akhir ikut dukung peradilan adat. Itu akan ada melalui lembaga adat. Ngadong yang live ni bata, ada inisiator ni. Jadi ramasya tu sama kita. Mulai ate Mariam. Mulai ate Mang Dr. Panggabean. Setelah nanti Bang Salmon Sihite memberi tanggapan, akan saya beri kesempatan untuk Abang Budi Sinambela. Abang Budi Sinambela ini Ketua Lokus Adat Budaya Batak yang menyiapkan kampus Universitas Emputan Tular di lantai 8 yang setiap hari nanti akan diberikan kesempatan. Saudari Abang Salmon Sihite. Ya. Masih ada tambahan Bang? Silakan. Di unmute Bang, di unmute dulu Bang. Oke, belum di unmute. Iya. Oke. Udah jelas ya? Ya, jelas. Silakan Bang. Sekarang kita bicara mengenai konflik ini. Ini konflik ini sebenarnya bukan hanya timbul sekarang lagi. Ini konflik ini seolah-olah sudah terpelihara. Itu terjadi konflik hak ulayat ini. Ya, betul. Ini konflik antara vertikal dan konflik antara horizontal. Konflik vertikal itu mahudat dengan pemerintah. Itu sudah ada itu. Apa penyebabnya konflik ini? Konflik ini ada berapa ya?
Ada beberapa konflik di mana pada saat zaman Belanda itu, dulu kan dia kan nyewa tanah lah ke masyarakat pada saat zaman Belanda, ya. Namun setelah merdeka terjadilah nasionalisasi. Pemerintah langsung mengambil itu lahan dari perusahaan Belanda lah, ya. Ternyata masyarakat pada saat zaman Belanda itu sama pemerintah Belanda udah terjadi sewa menyewa. Ini juga akan salah satu faktor yang penyebab konflik. Konflik kedua itu sebagai penetapan sebagai konservasi terjadi seperti ya di Banten juga dengan SK Menteri Kehutanan 175 itu akan bisa menimbulkan konflik juga. Jadi juga pemberian konsesi yang diberikan oleh pemerintah kepada investor ya tujuannya untuk kehutanan tadinya itu hak ulayat, ternyata diberikan konsesinya kepada kehutanan, tujuannya kan hanya masalah ekonomi. Disitulah yang saya bisa bilang bahwa pemerintah mengakui hak ulayat, tapi melupa nih Pak Panggabean, ya kepalanya dilepas, ekornya dipegang, gitu loh. Golong ria-ria, tidak konsisten dan mutlak untuk melaksanakan itu. Jadi di konflik itu juga bisa timbul pada saat diberikan konsesi, contohnya cuma diberikan konsesi untuk kehutanan itu atau hutan industri itu hanya 100 hektar atau 200 hektar. Ternyata langsung dianeksasi sampai 300-400 hektar. Bisa itu menimbulkan timbul persoalan, makanya tanahnya Pak Adar Naibaho ikut dia bagian daripada SK tadi. Padahal dia kadastrenya, pendaftarannya, pencatatannya, plottingnya, ukurannya real nggak? Benar nggak ukurannya sekian ratus hektar yang diberikan konsesi terhadap pemerintah? Itu juga penegasan yang perlu didaftarkan, diukur, diplotting sama orang BPN. Itu kan makan biaya juga. Inilah, kalau masyarakat kan dari mana mau dapat duit? Oke, pada saat pembuktian. Dulu saya pengalaman waktu mau mengukur tanah Silampuyang itu. Ada 1.850 hektar yang diklaim itu tanah Tuan Silampuyang itu. Dan ternyata setelah dilihat petanya itu lebih. Mereka kan harus mencaplok-caplok aja. Makanya saya bilang, bahkan di tengah kelapa sawit sendiri ada kuburan. Kuburan udah 3 generasi kuburan itu loh. HGU-nya masih berlaku. Padahal udah 3 generasi kuburan itu masih ada. Itulah faktor-faktor yang konflik yang terjadi. Konsesi diberikan 100 hektar, ternyata langsung diaku bisa 200 hektar. Termasuklah diklaim itu tanah-tanah yang merupakan tanah masyarakat, tanah ulayat atau tanah adat. Itulah salah satu faktor-faktor yang penyebab konflik-konflik itu terjadi di daerah tanah ulayat. 5 tambahan Pak Moderator. Saya kembalikan Pak Moderator. Mau lihat Bang Salmon, kesempatan untuk Bang Budi Sinambela, silakan Bang. Sebagai peparan Raja Uluan juga menyuarakan lokus adat budaya Batak. Kemarin sudah berhasil melaksanakan simulasi adat ya, baru pandemi ini di Mudia Raja. Silakan Bang Budi, ada yang mau disampaikan? Ya. Ya, udah terdengar suaranya? Oh, udah Bang, silakan Bang. Oke. Ya, terima kasih untuk moderator. Saya sangat menghargai adanya pertemuan ini. Jadi memang saya rasakan perlunya pertemuan ini nggak berhenti di sini saja, tetapi memang pada prinsipnya ya kita semua saya lihat udah bagus, ya tenang, ya itu yang paling penting. Kita harus sabar. Ini kerjaan besar kalau memang kita memperhatikan kampung kita gitu. Jadi mudah-mudahanlah panitia juga di sini membuat suatu format untuk pembahasan selanjutnya supaya ini lebih martopi gitu. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya sangat senang kalau ini dapat berlangsung dengan baik. Kami selalu mendukung untuk kemaslahatan bangsa kita. Terima kasih. Oke Bang Budi, yang jelas kalau sudah selesai pandemi ini, Universitas Emputan Tular lantai 8 siap untuk tidak virtual seperti ini ya Bang ya, karena kesehariannya kita selalu ada di sana. Oke, makasih Bang. Terus masih ada kesempatan penanya yang lain.
Ya, silakan, masih diberi kesempatan 3 orang dulu, baru nanti ditanggapi. 3 orang. SMA Amang, SMA Perjolo Bang. Riau apa Perjolo Riau? Oh, ada Riau, ada Mr. Dio Manulang, masih tokoh muda di Riau. Silakan Bang. Terima kasih kepada Bapak Elbinus sebagai moderator. Saya sebagai generasi muda Siria Joloan khususnya dari Marga Manulang, saya tinggal di Dulu Riau. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mungkin ini pertanyaan yang sangat sederhana buat kita, tetapi sangat diperlukan solusi dari opung kami, Bapak kami, yang sudah berpengalaman mungkin di bidangnya. Pertanyaan pertama, tadi kita sudah berbicara masalah hak wilayah, tanah wilayah sama tanah waris. Pertanyaan yang saya tanya di sana, jika terjadi sengketa pada tanah wilayah, siapa yang berperan besar di sini untuk menyelesaikan? Apakah pemerintah daerah setempat atau ada lembaga adat seperti yang dibicarakan tadi atau raja-raja yang ada di kampung tersebut? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kepastian hukum bagi tanah wilayah yang ada sekarang? Pertanyaan ketiga, apakah luas tanah wilayah untuk satu suku, marga, atau masyarakat itu dapat ditentukan luasnya? Apakah luas tanah wilayah untuk suku, marga, atau masyarakat itu luasnya dapat ditentukan atau tidak? Atau hanya diambil saja seluas-luasnya, nanti mereka yang tentukan. Terima kasih Pak moderator. Silakan ada 3 ya sekaligus ya. Oke, masih diberi kesempatan lagi, dua lagi sebelum dijawab nanti oleh pembicara. Silakan. Amang Kadiman Pakpahan masih adakah? Ada pertanyaan, Amang? Oke, terus atau dijawab dulu sebelum ada pertanyaan lagi. Oke, satu pertanyaan dari Riau tadi, jelas ada 3 pertanyaannya tentang wilayah itu dan luas. Nah, ini mungkin yang belum terjawab tadi disinggung ini mengenai luas. Silakan, siapa yang duluan, Bang Tommy apa? Ya, saya dulu ya. Oke, Bang. Oke, pertanyaan dari generasi muda kita, Manulang dari Riau. Jadi tadi pertanyaan yang pertama, kalau ada sengketa di tanah ulayat, siapa yang akan menanganinya kan gitu. Selama tidak ada perubahan perundang-undangan, semua sengketa di masyarakat itu akan ditangani oleh pengadilan negeri. Kecuali nanti kalau ada pengadilan adat seperti yang sudah bolak-balik kita bahas tadi. Pengadilan negeri lah yang akan menangani masalah-masalah sengketa apapun, keperdataan di tengah masyarakat. Kemudian, kepastian hukum mengenai tanah ulayat. Kalau saya baca di Perda yang diterbitkan oleh Kabupaten Toba Samosir, di situ disebutkan bahwa nanti Pemda itu membuat penetapan namanya, mengenai luasan, mengenai siapa masyarakat adat yang berhubungan dengan hak wilayah dan sebagainya. Itu terus terang saya baru lihat satu perda yang diterbitkan oleh Kabupaten Toba Samosir mengenai hak wilayah ini. Nah, jadi tapi sekali lagi tetap akan jadi problem siapa yang memberikan kewenangan kepada Pemda untuk memastikan luasan tanah wilayah dan sebagainya. Kalau berperkara inilah yang langsung akan dieksepsi oleh salah satu pihak kalau terjadi seperti itu. Karena Perda itu juga mengatakan kalau ada pihak yang tidak puas dengan putusan semacam komite atau apalah di Pemda itu, dia bisa menggugat ke PT UN karena itu adalah produk dari pejabat atau usaha negara. Jadi tongdo rudutan non. Makanya kalau boleh ada kesatuan hukum nasional, undang-undang lah yang sifatnya nasional yang mengatur itu, mungkin itu lebih pas. Mau lihat ya, Imaju Sianau, Horas. Oke, masih ada tambahan dari Amang Dr. HP Panggabean? Oh, oke, saya Panggabean ya. Ya, Mang. Penentuan wilayah batas tanah wilayah adalah
diakui tetangganya, desa tetangga. Ada ketentuan ini. Jadi Pangaranto kita tak bantu dengan fasilitas bupati, lalu terjadilah sertifikasi. Desa disebut desa adat kalau ada batas wilayah. Lalu batasnya wilayah harus diakui tetangganya. Dan itu menjadi tanda bukti tentang batas-batas tanah wilayah. Ini. Kedua, di luar proses sertifikasi tadi, sering terjadi yang disebut alih fungsi ada. Alih fungsi kehutanan ini konversi, maka dalam buku saya yang akan terbit bulan September ini 700-800 halaman. Judulnya Perspektif Reforma Agraria Mendukung Sistem Pemerintahan Desa Adat. Di situ saya gambarkan itu bahwa masyarakat hukum adat melalui lembaga adat desa yang bisa mampu untuk membuktikan adanya masyarakat adatnya, peranata hukum adat dan batas wilayah tanah desa itu. Jadi nomor 3, sebelum kita berhasil membentuk satker, jika ada sengketa, saya dari Kerma Udatara, Kak Kerabat, khususnya pribadi saya, bersedia jadi saksi ahli untuk memberikan penjelasan tentang wewenang petun, wewenang peradilan, dan juga wewenang Dalihan Natolu. Ya, kita harus selalu membanggakan Dalihan Natolu walaupun tulang sudah banyak tidak berperan sebagai tulang. Memalukan. Di seluruh dunia banyak yang mau nyontoh Dalihan Natolu kita. Itu yang namanya 3 pilar budaya Batak. Negara Indonesia ada 4 pilar, kita ada 3 pilar. Mendukung deh mengenai karakter building Abang Sony. Sony mau jawab penjelasanku. Mulai sama kita. Mau lihat ya, Mang? Bang Salmon ada yang mau ditambahkan? Udah, cukup sebentar. Oke, diberi kesempatan lagi kalau masih ada. Silakan. Saya masih lihat Amang Raja Muda Sudah Butar masih ada, Amang? Waktu. Sebenarnya waktu kita masih panjang. Saya sudah setting, tapi saya ya. 5 menit lagi udah mundur. 5 menit. Oh, oke. Mau lihat ke orang tuh Dokter HP Pagawean, luar biasa. 84 tahun ya, Bang ya? 85. 83 baru. 83 lewat. Kalau saya bersama Dokter HP Pagawean ini masih kalah saya. Naik ke lantai 8 dia amputan tular. Oke. Kalau dia udah tengah. Oke. Amang Sibarani, Lentang Sibarani, orang suku-suku namang. Jadi memang masih tetap bertahan 50 alak sian nak ini 60 sekian, luar biasa do. Berarti semoga tujuan topik-topiknya bermanfaat, lebih menarik yang kita hadapi masa-masa sekarang ini. Kita usulkan nanti untuk masuk Abang Nicholas ini, Ketua Satgas. Ini mungkin ada informasi ini kali dari Satgas COVID-19. Halo Bapak Moderator, Tulang Lumbang Batu kayaknya mau bertanya itu. Oh iya, Pak Amang Pantas Lumbang Batu. Silakan Amang. Ya. Oke. Oleh atema di kita saluhuna masape bagas borongin tonggo kita semangat. Puji Tuhan mah. Jadi mulai tema di kesempatan kedua untuk kami pasahaton songo sukun. Dan pula gajang medokonon. Jadi olah napa takasod do ala kami bukan di profesi agraria do ketanahan, kami di profesi memang sian Kementerian Perdagangan do. Itu profesi kami jalan nggak pensiun be purna tugas. Jadi saat etare do kalau ada nggak pengetahuan baru songonon sigrutan nami. Suku-suku nami buti. Di saat sonarion sangat berkembang do songon kebijakan di pemerintah Presiden Jokowi
untuk mengusulkan PRONA, Program Nasional terkait dengan pertanahan. Jala berlomba-lomba dosule jolma untuk membuat sertifikasi tanah. Termasuk di Utata Bonapasogit. Sonari berlomba-lomba untuk membuat sertifikat tanah. Jadi adonggo kasus nahu boto bolodung dikuasai diulahon sada wilayah Manangatano. Apakah itu tanah itu dari nenek moyang atau dari warisan atau pauseang atau ulos tadi, ulos Nasura Buruk, bolodung dikuasai selama 20 tahun lebih, itu bisa menjadi hak milik. Apakah ini betul? Seperti itu kasusnya. Jadi majelis diskusi kami, ala peduahon, kasus-kasus yang terjadi di Bonapasogit bukan kasus antar marga, bukan. Malah kasus yang terjadi antara nama Hamaranggi loh. Jadi pembagian nih tanah sian opung A atau opung B, mana jelas nah menjadi sumber permasalahan, nah perlu memang dasar hukum. Si benonat semua usul kami perjulunak ini asadong peraturan daerah nah mengatur mengenai tano wilayah doho tano warisan. So ini maju mau suka kami doho saran. Mau lihat teh. Mau lihat teh. Sebelum ditanggapi ya teh. Adong dope. Ngajo ima teh. Habis ditanggapi pembicaraan non adong sotik informasi si Bang Nicholas Naibaho. Atik bohado dak asobo hita langsung berdiskusi kan dak virtual be. Adong maju ditanggapi mak. Isu menanggapi Bang Tommy atau Bang Salmon masih ditanggapi? Ama Mang Lucy. Oh iya, Dokter HP Panggabean. Silakan Amang. Baik. Perjolma baru saya coba. Dokter perjolma Amang Dokter HP. Iya, Bang. Tolong mau menguasai tanah dan tanah negara, maka tidak berhak jadi tanah milik. Hanya tanah negara. Di luar tanah negara. Sudah di Jawa nggak praktis. Hampir sudah naik tanah di Jawa nggak tanah negara. Beberapa memang na konflik reforma agraria nama sanwaing sedang berkembang dunai memang. Kung membahas konflik tanah agraria. Kupasingok kita sudah molo tanah milik do tanah adat di hitaan nak pinang ikuasai misalnya guru nami helanami 30 tahun hak pakai do ni takak milik sona jawab aku tu tulang emeritus Uskup Agung Ansentius Sinaga sertifikasi individual namasan yang di Samosir berhak dohamu meminjam hebeng sebuah berhak dohamu menjual alai kotu marga Sinaga alana tanah gulayat adalah holi-holi nepungmu jelas rohana sih jadi darok tanah milik mulu tanah adat itu sih jadi konflik nama masa warisan na idok me lain na terakhir na kingate tano pinukan ni baba do pinukan ni opung do na buy konflik warisan mulo tanah wilayah dong dong dan buy konflik alai mulo na menguasai do menggunakan pabuy dong penghasilan hak ni bade. Jadi kejadian ini rupanya mulai tahun 50 gudang mahalak Batak meret tu kota. Saat menuju Papua. Dari jadi guru. Tu Kalimantan dari guru, atau dari polisi. Jadi ngamar pahok malah di rato. Tiki di
holan sapar hauma do 2000 meter do tanah ni opuna. Jadi selebihnya nah di hutan itu menguasai tanah wilayah nasi. Wilayahmu berarti 2000 meter main 2500 siapa. Jadi naik neng mula main tepangarato beberapa meter hutan untuk jolota tu horma jotano 2000 meter kantor desa tersedia horma jo hepeng rapor-rapor desa terbentuk majo lembaga adat desa ngadong LABS setabi molo kahana hadiro kita upasingok nonggabe dewan mangaraja ada Tuhan makan hadiro ambo di Padang kok namanya datua gitu ay halak Padang go sifata gitu jadi nak pedirato awalai tulu heli minimal seheli kemula do tulu takwa gebu minang gerakan 1000 minang ini mana pebahon nak pedirato nak pe istriku dapat Padang datuk dotong ala goya mula minimal seheli 1 tahun jala sada tulu desa kami di halak Padang tulu desa mar 50 juta kami 1 tahun mengirim bantuan tulu desa im halak Padang haila bulu do di kami Padang mula bahasa Indonesia kemaluan besar mula sampai marupa jauh nepung HP au di utamu di Bali ge nggo di Samosir sesuatu hok DP majong dong jauh nepung nggo di Bali ge ro itaru dong di Pahai marupak jauh nepung di Pasobu lah colong merasa ai song bihami di huta HP dalam waktu tahun 2000 ya 20 tahun naik malah 5 meter. Jadi kalau naik laut 5 meter jangan gue pahok punya anakmu tinggal di Jawa. Jadi bangsa nani pilih itu bangsa Batak dengan makmur tanona dungi di pegunungan. Jadi tahu lama patuh hutan teh besar kermahu pertabi begitu. Mulai tema selama bertugas sampai ketemu di lain waktu. Horas mah dihita sagupna. Mau lihat ya Amang Dr. HP Panggabean masih setia menunggu tadi ya. Walaupun Amang mau istirahat, silakan Amang sehat. Semoga di bulan-bulan berikut kita udah bisa aktivitas bersama di LABB. Mau lihat ya, horas Amang Dr. Panggabean. Horas mah horas. Ini kan dong Abang Nicholas Naibaho. Beri kesempatan untuk Bang Nicholas dulu Bang. Apa kabar dari Satgas COVID-19 Lokus Adat Budaya Batak? Silakan Bang, dikasih waktu 5 menit. Parjolo mau lihat au Nicholas Naibaho. Arung suarana? Adong. Ya. Allah kita diskusi tano ya kan unang majo diskusi ada tadi. Memang termasuk dohita salilingon lalai tentang tanona di hutan. Jadi au tulu tahun nasalpu mulak ma tu hutan yopong sering do iba mulak. Jadi torhu padi pos do di si 5 bidang tanon yopongon. Itu masih 3 tahun yang lalu, belum terlalu lama. Tiba-tiba terjadi pelebaran Tanah Ponggolon. Untung pada saat ini sudah agak di pos. Walaupun belum sertifikat. Tapi sudah mengarah ke arah Pinoparni Opong. Atas nama Nicholas. Artinya memang kita orang Batak selama ini terlalu lalai dengan tanah yang di hutan. Jadi saran, okelah, molo Tanah Ponggol contohnya Saunari, sebagai kasus sudah agak berkembang. Di tanah yang lain, mulai kita pangarton, mana yang kita anggap memang adong dope harapan, apa itu tanah opung, apa tanah ulayat atau warisan, kita pribadi jangan hanya diam, berdiskusi, tapi pulanglah ke kampung. Ketika mulak tulu tahun nasalpu, 1 bulan mau asli di hutan. Kolan
mengurus urusan. Memang kita harus rela korban waktu, korban biaya, terutama korban perasaan. Karena kita harus berhadapan dengan yang sama-sama bingung. Termasuk adong tanoni opung yang kena keputusan Menteri Kehutanan Kemen Pigai, adong mahona 2. Sampai hari ini seperti Tanjung Bunga sarupa mah kasusna. Dan jelas dope. Jadi don ke Kementerian Kehutanan, HPO ngelubi puluh tahun na julu diulopong. Tapi molo na di limaon, molo di surat ni Menteri PU tentang gambaran tanoi 5 ma di Sigwarho atas nama Nicholas yang akan mendapatkan gusuran. Aledang habis sudah, puji Tuhan. Artinya itu perlu saya jelaskan. Ke depan, ayo kita bersemangat yang di Jakarta ini. Molo adong dope harapan di Hutatta, apa yang bisa kita selamatkan, apakah itu mau menjadi ulayat, apakah itu apa. Kita harus rajin pulang ke kampung, dan rajin seperti kata Pak Panggabean tadi, kita harus rela uang bikin adorakin, bikin kantor desa ini apa, ya kalau itu yang terbaik kita lakukan. Jadi mau lau tulu torna salpo hola salah kau artinya salah bingung, tapi puji Tuhan di kebingungan itu ada jalan Tuhan. Jadi saran ya bagi kita yang sudah di perantauan ini, ayo kita rajin pulang atau bila perlu pulang selama 1 bulan, bereskan mana yang bisa dibereskan. Kalau subuh ibe apa boleh buat. Ima tarik tano deh. Pak moderator. Oke Bang, masih ada kesempatan sedikit lagi untuk ya. Oke. Nah, tuang hari kita nunga sosialisasi simulasi adat. Jadi perbedaan dengan selama ini tidak terlalu banyak. Hanya di Jabotabek selama ini kita tulu hali tahatai tentang sinamot. Di nomor hori-hori dinding pe kita banunga tahatai tu besan songonom matulang. Adong rencana nami usan-usun dan lain-lain. Itu pun sudah dihatai sinamot. Di Patua Hata pe kita do nomor hata sinamot yang khusus musik berame-rame tahatai musik. Ulan ujuk pe musik tahatai musik ulang. Jadi kemarin yang agak berubah pola nido. Artinya sudah 140 ketua marga kemarin hadir, mendengarkan, sudah berencana, sehati sepikir, artinya biar makin simpel ulo ini tanpa meninggalkan norma-normanya, mau lebih di Jakarta. Memang ini butuh waktu. Di Jakarta, hari H unang be marhata sinamot lagi yang membutuhkan waktu 2 jam. Imasian au sebagai Dewan Mangaraja bidang adat di LABB. Memang ini butuh waktu. Dan intinya jangan ada yang merasa takut bahwa LABB menjolimi punguan. Tidak ada. Intinya Lasdia Narara didodal di panituan. AHP di LABB Raja Perhata hasuhuto do napunasa keputusan. Tapi halak bata unang semer jugul unang gabe sudat merbesan anak ta alani peraturan. Molo marbesan na ibaho tu marga Panggabean. Ternyata marga Panggabean sudah setuju dengan LABB. Misalkan na ibaho belum. Jala di Panggabean daulaun si dapuk suluk manaro. Jangan kita berantem alani peraturan. Hidup Bang Subatak. Mau lihat. Oke Bang, mau lihat Bang. Jadi molo suadong be pertanyaan terakhir mungkin asa ditutup statement closing Bang Tommy atau Bang Salmon ini. Atau ada yang mau sampaikan lagi Bang penutup Bang sekalian ya? Oke. Dan jangan lupa Abang Inang sebelumnya setelah acara ya siapa ini? Halo. Iya, Boy dong. Mengenai nanti kepemilikan yang 20 tahun tadi. Saya tambahin. Itu dalam PP 24 tahun 1997 pasal 24 ayat 2 itu tegas dikatakan bahwa pendaftaran tanah menegaskan seorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah. Ya. Tapi untuk pasal 24 PP-nya saya bacakan jelas, ini adalah aturan formilnya yang memang bisa untuk keperluan pendaftaran hak
hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan yang sekedar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak. Ayat 2-nya secara tegas dikatakan, dalam hal tidak ada lagi atau tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan etiket baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. B-nya, penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa atau kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Jadi intinya secara garis besar, apabila seseorang itu telah menguasai secara fisik 20 tahun, dapat pengajuan permohonan hak apabila tidak ada keberatan dari masyarakat adat atau masyarakat desa yang atas objek tersebut. 5 tambahan Pak Moderator, Pak Elvinus. Melate, saya kembalikan kepada moderator. Oh iya, silakan Bang Tommy, mungkin masih menambahkan. Terakhir ya Bang ya, Bang Tommy. Oke Bang? Ya. Okay. Halo Bang. Halo. Jadi menabai yang disampaikan oleh notarista Pak Salmon Sihite itu dia mengenai seseorang yang bisa memohon hak dengan 2 syarat tadi. Minimal 20 tahun dia menguasai tanah itu dan beritikat baik. Nah, ini sebagai informasi, minggu ini, Menteri Agraria, Kepala BPN, itu sudah menyerahkan draft undang-undang ke DPR untuk dibahas atas nama Presiden. Dikatakan di situ begini, salah satu yang saya baca, pasal 22 ayat 1, ya kan, kalau tadi kan yang berhubungan dengan permohonan hak. Ya. Undang ini mengenai pencabutan hak. Jadi cocok nanti ini, dikatakan di sana begini, pemilik tanah termasuk yang hak milik sekalipun, kalau selama 20 tahun tidak diusahakan, dan ada orang lain yang di sana menguasai tanah itu secara beritikat baik, haknya bisa dicabut. Jadi hudok songonon, hati-hati kita, sehita dokon, tanonyo pung tadi segala macam, udah dicabut pemerintah hak kita. Jadi cocok ini, draft undang-undang yang baru ini dengan undang-undang yang dikutip Amang Salmon Sihite tadi, bagaimana seseorang bisa memperoleh hak. Kalau ini, haknya dicabut, makin berat nanti urusan ini. Jadi tohodin akin didok Amang Nicholas Naibaho, ya kita uruslah. Daripada saya mernipi-nipi hita dong dopetannya pun tadi sih, nggak taunya sudah nggak ada lagi. Dangan dong behola kandang ni bibi nama dong isi. Ya marilah kita uruskan Italia Pema Rohatta. Ini hanya sekedar tambahan dari saya. Baru minggu lalu draft undang-undangnya diserahkan ke DPR oleh Menteri Agraria atas nama Presiden. Mau lihat ya, Horas. Jadi mau lihat tema di kita waktu 21:45 menit saunari, waduh berjalan lancar lumayan. Sayang dia tujuan topik-topik yang menarik, saya masih tetap konsen untuk komando dari Bang Tommy kapan kita lakukan lagi ini. Saya masih lihat masih betah menunggu Abang Boru Profesor Benny Tunggul. Mohon sedikit penyampaiannya. Ya, ini dari Bekasi, luar biasa perjuangan di Bekasi. Di-unmute dulu, Prof. Di-unmute, Prof. Selamat malam semua kepada Amang dan Inang ada di sini. Saya tadi menyimakannya, memang saya permasalahan tanah wilayah dan tanah waris ini memang sesungguhnya kayak saya contohnya yang kata kalau menurut Bapak Dr. Panggabean ataupun guru besar kita, memang saya ini salah satu yang diaspora ya, karena saya lahir di Riau, kemudian besar di Jakarta. Jadi masalah hak tanah warisan wilayah di kampung memang kurang banyak tahu, makanya saya tadi mendengar. Tapi memang yang saya lihat beberapa tahun lalu saya balik ke kampung, permasalahan tanah di daerah Punaposok ini memang agak sulit ya, karena pengalaman saya sendiri punya tanah opung sendiri saat ini
permasalahannya itu adalah di tengah-tengah keluarga. Seperti yang dikatakan itu bahwa tanah waris itu sendiri menjadi masalah juga, apalagi tanah wilayah yang dengan banyak marga. Memang saya sangat setuju dilakukan salah satu seperti katakan oleh Bapak Profesor Manurung bahwa kita harus lakukan satu jurisprudensi untuk tuntunan ke depan bagaimana kita dapat melakukan suatu contoh ataupun satu garis besar untuk selanjutnya permasalahan-permasalahan tanah di tanah Batak, berbeda dengan di tanah yang ada wilayah di Papua dengan ataupun di Sumatera Barat. Jadi saya pikir tadi masukan-masukan tadi itu menjadi suatu hal yang dapat kita langkah selanjutnya, rencana aksi yang dilakukan kelompok kita, terutama kita orang-orang yang ada di diaspora, yang ada di daerah-daerah yang di luar tanah Batak untuk melakukan langkah yang terbaik dalam penjelasan lah, edukasi kepada masyarakat kita yang di kampung lah, sehingga mereka mengerti mana yang akhirnya bisa menjadi hak wilayah ataupun hak waris, sehingga nanti tidak ada masalah seperti apa dikatakan oleh Pak Tommy tadi ya. Kita nggak punya lahan lagi kita, karena semua sudah menjadi lahan yang mungkin tergadaikan dengan kepentingan mungkin dari kita sendiri atau keluarga kita yang ada di kampung. Mungkin itu dulu Pak Manulang. Saya belajar dulu dari hal ini. Oke, terima kasih Profesor Benny Tunggul. Terima kasih. Masih ada saya lihat Abang Aslin Sihite. Ada sedikit yang mau pingin dimintakan keterangan dari sana. Oke, cukup Bang? Oke. Jadi sokonima tuhita saluhukna nani persangapan amang inang na tuan nami ngatabain webinar ron melalui atas nama Punguan Sirajauluan dan bermitra kita ke beberapa lembaga Punguan Batak, termasuk LABB yang diketuai oleh Bang Budi Sinambela dari Universitas Bukutan Tular. Ke depan kita masih banyak acara ini, kalau memang masih berkenan untuk diusulkan topik-topik yang akan kita bahas yang ada hubungannya dengan situasi-situasi habata hota. Jadi dak pola tabahas beyak kesengketa-sengketa dia nanti ya silas ni rohaman non informasi baru seperti yang Bang Tommy sampaikan tadi. Urang manian berita meteor di si bahasa bete. Jadi aku sebagai moderator nama ngusulkan acara itu Bang Tommy, karena Bang Tommy waktu di diaspora beberapa negara yang mengikuti luar biasa. Ini juga cukup luar biasa. Ini lebih lama lagi memang. Ya, lebih lama ini Bang ya. Dan pertanyaan-pertanyaannya juga cukup inovatif dari sebelum-sebelumnya. Jadi mau lihatnya mah di hita saluhuna karejo sosial doon. Mau lihatnya di Bang Tommy dengan begitu masih semangat, sudah di luar kota tadi ya. Jadi salam sobat keluarga, Bang Salmon Sihite, sehat selalu Bang. Ya, salam sehat. Ini ya Bangku ini, waduh, negatif ya Bang ya. Sehat ya. Profesor ada Manurung masih di sana. Mau lihatnya Abang Prof nanti bagian properti mungkin topik kita ke depan. Ya. Semuanya mau saya tuh Opung Budi Nasoboi hudok sada-sada warna mau lihatnya madi hita mau lodong akan hurang tama baik di Pakatayon songoni dohot akan kesempatan mungkin dak terberek nak kiring nalai membayar alai ada dicetot pegodang donian alai nggak dirangkumkan. Terus unang lupa ala adong do YouTube nyon untuk like dan subscribe asa adong semangat niaka ada di sini Aron dari Sinar News dan Abang Polikarpus dari website togasimanulang.com. Jadi anu di-share maka ke grup-grup asa tabige maka kata kita sudah disileng kak do direkam. Jadi opak jo macaron semua itu ada nanti. Jadi mau lihat mah di hita saluna Imate do Horas Amang Marudut juga masih di sana setia. Mau lihat mah sampai ketemu di Horas. Bang Farel Newa Horas. Horas. Mulai di situ sudi. Horas. Mau lihat Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Selamat. Kau siapa